Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salawat senantiasa mengiringi lisan kita teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita jumpa siang hari ini dengan tema yang sama terkait dengan sang pembinasa keji. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti yang saya bahasakan pada pengantar semalam, bahwasanya kita umat Islam diberitahukan bahwa iblis itu adalah sang pembinasa keji yang hanya bisa berbuat jahat dengan menampilkan sisi kebaikan namun membinasakan. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'alallah ma la ta'lamun. Allah menjelaskan bahwa iblis itu sesungguhnya hanya menyuruh manusia berbuat jahat dan menyuruh manusia berbuat keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang manusia tidak ketahui. Untuk itu tugas kita sebagai pembawa risalah keselamatan alam semesta membuka ruang untuk saudara-saudara kita Kristen mengkaji hal ini agar mereka semuanya bisa tercerahkan dan kembali kepada fitrah, menyembah hanya kepada pencipta, bukan menyembah kepada makhluk yang datang kepada sang pembinasa keji yang melakukan kekejian di atas muka bumi ini dengan melantik sosok makhluk gelap, makhluk gaib, makhluk jahat sebagai sembahan bagi orang-orang jahat. Baik, kita mengundang saudara-saudara non-muslim untuk berdialog, berdiskusi, membahas tema ini. Semoga ada di antara mereka yang tercerahkan, yang mau jujur mengakui bahwasanya memang betul apa yang mereka lakoni hari ini adalah buah dari hasil kerja sang pembinasa keji yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang Islam sebutkan dengan Dajjal atau utusan Dajjal. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Sahabat muslimku yang kucintai, mohon untuk tahan dulu biar kita berdialog dengan teman-teman kita non-muslim. Semangat siang. Semangat siang abang. Halo. Saudara Paslen, haloho. Monitor abang. Halo. 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 Panggilan terakhir. Nah, udah kabur dengan sendirinya. Silakan rekan-rekan non-muslim ajukan permintaan. Saatnya saudara untuk membuktikan bahwa agama Anda itu agama benar, agama yang tidak dibawa oleh pembinasa, melainkan dibawa oleh penyelamat. Waktu dan tempat disilahkan saudara-saudara non-muslim naik ke sini, kita bahas tema kita. Silakan. Alhamdulillah teman-teman, ada yang mau syahadat offline. Saya sudah serahkan, saya amanahkan kepada Ketua Arimatea Sulawesi Selatan untuk melakukan prosesi persyahadatan offline salah satu teman kita dari Kristen yang minta disyahadatkan offline di Kota Makassar, dan saya sudah
komunikasi dengan ketua Arematia, saya tidak bisa hadir. Seperti biasa, cukuplah tim dari Arematia sebentar malam, mereka sudah janjian untuk jumpa gitu teman-teman. Doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah mu'alaf ini bisa istiqomah menjalankan ajaran Islam ya. Sabar teman-teman. Ada kresek-kresek ya. Orang lagi apa namanya tuh? Pakai gurindra atau gulindra gitu. Noise. Sabar ya. Cas HP juga lagi ini. Kalau tidak dicas kesian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat Bang Jono, salam hormat Bang, salam hormat. Ya, gimana Bang? Apa? Cuma mau tanya sedikit Bang, apa? Kalau tema yang berat-berat ndak diulang lagi Bang, kayak mana bukti ketuhanan Yesus, ndak diulang lagi Bang tuh. Itu bakal diulang karena kita akan tidak akan berhenti. Ya kita siap. Kita akan ulang-ulang terus. Siapa yang menciptakan jari jemari Yesus? Itu juga akan kita bahas. Apakah pantas Tuhan langit dan bumi pakai sempak? Gitu. Iya. Aroma kentut Yesus itu bau apa? Itu semua akan kita bahas. Apa nama ikan goreng yang dimakan Yesus? Akan kita bahas semua tuh. Merek minyak kelapa yang dipakai menggoreng ikan yang dimakan Yesus itu apa? Gitu. Merek sendalnya apa, Swallow atau apa gitu. Semuanya akan kita bahas Bang, sampai mereka itu betul-betul rontok kepercayaannya terhadap makhluk sebagai Tuhan gitu. Ini Bang yang saya mau tanya, sepanjang antum bawakan semua tema itu ada enggak Bang yang sana yang bisa nyanggah itu ada enggak Bang? Oh, cuman omon-omon doang. Sudah sering saya katakan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan hal positif dari lisan mereka kalau membahas agama mereka. Nggak ada hal positif. Berarti artinya satu pun enggak bisa meruntuhkan argumen antum, enggak ada yang bisa Bang. Belum lahir. Belum lahir. Karena musuh mereka itu kitabnya sendiri. Oke, siap. Iya. Siap. Ya, terima kasih Bang, salam hormat Bang. Makasih saudara, makasih. Waalaikumsalam. Kita anggap beliau wakil dari seluruh saudara kita Muslim hari ini untuk dialog dengan kita. Makasih Bang Fahmi, kami turunkan ya. Assalamualaikum. Ya, maaf. Silakan teman-teman non-Muslim ajukan permintaan. Tapi yang waras, jangan yang gila. Tapi ada nggak yang waras? Udah waras loh. Udah waras apa belum? Buka kameranya, silakan. Tiap hari buka kamera. Capek sama apa ya? Kamu itu nggak pinter-pinter itu. Pola berpikir logikanya falasi banget. Kasihan ya. Yang lain itu kayaknya buta ya. Kok nggak bisa berpikir pakai logika ya. Terus mendengarkan ocehan-ocehan kamu yang saya bertanya lain, kau jawab lain. Ada tema ini, silakan. Udah merasa tertantang, kau turunkan. Aneh kan? Siapakah pembinasa keji ini?
Silakan. Anda Ya, boleh bernarasi kalau kamu dulu. buat tema itu, kamu harus punya referensi siapa, jelaskan siapa. Kalau mau Baik. tanya, siapakah Baik. pembina sekeji? Baik. Mau Baik. tahu? Ya, saya jawab berdasarkan dalil pembina sekeji itu adalah Paulus. Itu dasar dalil. Oh, terus Udah selesai. Alasannya? Alasannya, alasannya karena pertama, secara fakta Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Apabila kamu melihat sang pembina sekeji, kamu melihat, berarti murid-murid Yesus abad pertama wajib melihat pembina sekeji itu akan duduk di tempat kudus. Tempat kudus itu adalah kerasulan, dan itu adalah ya, Paulus. terus. Ini nanti Rocky orang bilang udah, terus lanjut. Nanti ketampol nih. Logika Ya, udah, begini. selesai. Lanjut, terus. Udah selesai, situ aja. Yang jelas menurut Itu doang. Yesus, Hanya ya, berdasarkan dalil itu, terus kita Iya. membuat satu asumsi, ya, membuat satu konsep untuk Iya. menghakimi atau menjelekkan orang lain dengan buat judul Saya pembina sekeji. tidak Ini aneh. saya tidak menjelekkan Hah? dan saya tidak berasumsi. Bukan. Yesus mengatakan, Begini, Bos. Matius Semua 20, kitab data. suci. Tunggu. Data 24 dari bab Matius itu, di data nomor 15-nya mengatakan, apabila kamu murid-muridku melihat pembina sekeji duduk di tempat kudus. Pembina sekeji sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Daniel, yang pertama menantang perkataan Sang Yang Maha Tinggi, yang kedua menyiksa murid-murid Yesus, yang ketiga merubah hukum-hukum. Itu fakta. Yang kelima, yang keempat, dia menghentikan korban hewan, binatang. Itu yang ada di nubuatan Daniel. Oke, saya kasih tanggapan sedikit ya. Sabar. Semua itu digenapi oleh Paulus. Tak ada yang lain. Silakan. Oke, saya kasih tanggapan sedikit. Zaman sekarang Ya. banyak ya yang seperti itu, yang menyeleweng dari ajaran Kristus, yang memutarbalikkan fakta tentang firman Kristus. Banyak, bukan cuma Paulus di zaman sekarang. Kok kenapa harus Paulus jadi referensinya? Ini kan aneh logika lo ini. Logika Gini, logika saya ini jawab. adalah logika kebencian ya. Saya Sekarang jawab, mau tanya. saya jawab. Di luar Saya jawab dulu. agama Kristen. Saya jawab dulu. Bentar. Saya terangkan. Di luar agama Kristen, ya pasti akan menentang dengan ajaran itu sendiri. Baik, saya jawab dulu. Saya jawab Dan dulu, Anda, Bang. Anda, bentar. Selesaikan saya baru lo jawab. Ya. Jadi zaman sekarang itu sudah terbukti, terbukti ya, Bukan buatnya zaman itu sudah sekarang. terbukti. Bukan zaman sekarang. Yesusnya mengatakan Emangnya di situ ada tulis di zaman itu iya. atau nanti Ada. di zaman sekarang? Ada tertulis di Coba zaman buka, itu. buka Oke. tunjukkan. Bentar Oke, baik. Coba Oke. kasih saya ayat itu, saya buka sendiri, saya baca. Baik. Silakan. Matius 24 nomor 15. Bentar ya, saya keluar dulu. Oh, Saya lihat. dia nggak tahu dalilnya. Iya, silakan. Kayaknya memang dia harus disekolahkan ini anak. Bodoh tapi sombong. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Dia punya nyali, buka kamera. Kita hargai. Saya tunjukkan data Matius 24. Nah, inilah ribetnya kalau diskusi sama Kristen, karena kitabnya dia nggak tahu. Jangan kelamaan, kelihatan kalau kau itu anak TK. Terlalu kentara kalau kau itu kelamaan cari data, baru baca gitu. Tapi mulutmu lebar. Mulut lebar tapi isinya kosong, otaknya kosong. Yang ada di dalam cuman dedak dan abu gosok. So intelek. Tapi ini buktinya kau kosong. Itu enggak ada. Jadi jangan menilai kepintaran dan kebodohan orang dari Oke. bagaimana mencari data. Oke, nih, kita gantian. enggak pernah Kau diajarkan sudah baca menghafal. data, kan? Bentar. Kau sudah baca data? Bentar. Nih, Tidak, saya sudah baca perlihatkan, di nih. situ enggak ada. Berarti kamu Nih. pembohong. Oke. Saya pembohong menurutmu nih. Aku tanya, aku perlihatkan semamu datanya ya. Nih. Ini
Matius 24. Ini kubacakan, dia dengarkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Tuhan, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, murid-muridnya ini siapa? Abad keberapa? Abad keberapa ini? Datanglah murid-muridnya. Ini abad keberapa? Tuyul. Ya, abad waktu itu, abad ke-1. Murid-muridnya Udah terjawab ya? menuju kepada bentar dulu. Abad keberapa murid-muridnya itu? Makanya kalau baca itu pakai tanda baca. Tanda baca itu Tanda punya baca arti lagi. dalam setiap kalimat, Bos. Pertanyaan Baca bahasa saya, Indonesia di ini mana? kejadiannya abad pertama, betul? Balik dulu, balik dulu ke atas, balik dulu. Oke, baik. Nih. Baik, kita fair lah. Ya, maka datanglah murid-muridnya dan nggak kelihatan ya, dan menunjuk kepada bangunan-bangunan. Murid-muridnya ini siapa? Murid-muridnya abad keberapa? Iya, di situ kan maka datanglah murid-muridnya. Oke. Maksudnya ada Murid-muridnya dari itu kalimat orang yang ada hidup urusan apa? sekarang. Bentar. Murid-muridnya di sini orang yang hidup sekarang atau Anda- pada masa itu? Bentar ya. Ada urusan apa murid-muridnya datang dengan Kutanya penunjukan kenapa kepada ke situ? murid-muridnya? Jangan ke situ. Pertanyaan saya, dengarkan. Ya, Ini abad- murid-murid, dengar. Murid-murid berbicara masa sekarang atau masa saat itu? Ya, masa saat itu, masa Oke, saat baik, itu. baik. Oke. Diam. Data 15-nya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saya tanya semamu, kamu di sini siapa? Orang sekarang atau orang saat itu? Orang-orang saat itu. Alhamdulillah, kau sedikit waras. Oke, Oke, saya tanggapi ya. pertanyaan. Saya, Oke, tunggu. saya tanggapi. Tunggu, Bentar, stuck dulu sampai situ biar kita fair. Oke, Saya tanggapi. silakan. Kalau Anda berasumsi bahwa yang tertulis itu akan terjadi pada saat itu, ngapain kan Anda percaya kitab suci? Saya mau nanya. Ngapain Anda percaya kitab suci di zaman sekarang? Dengar. Botol. Ini kamu di sini berbicara siapa? Itu bodoh sekali. Kamu di sini siapa? Iya, begini maksudnya. Kalau kamu berasumsi, di sini siapa? Dengar dulu, Mak. Makanya dengar dulu, Juma. Dengar dulu biar kita fair. Kalau kamu berasumsi ayat itu tertulis dan ditujukan Nggak pada ada saat itu, ilmu. kenapa Anda percaya semua kitab suci pada saat ini? Saya ulang lagi, kamu di sini siapa? Bentar, logika lo itu falasi banget, bodoh. Kamu di sini murid-murid Yesus yang hidup zaman itu. Kamu bodoh. Udah, saya ulang lagi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji ini datang kapan? Murid-murid di situ murid-muridnya melihat di situ nggak dijelaskan secara eksplisit. murid-muridnya dengar. Di situ nggak dijelaskan secara eksplisit tujuannya pada saat itu. Tetapi dia berbicara dengan orang-orang yang pada saat itu. Tetapi secara eksplisit tidak menunjukkan bahwa saat itu. Murid-muridnya melihat pembinasa keji itu di masa sekarang atau masa waktu itu? Enggak, dia di situ belum melihat. Di situ belum melihat. Di situ pertanyaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, dengar dulu satu-satu lah. pembinasa kejinya kapan? Pada saat itu atau pada saat sekarang? Dengar, makanya kalau kamu nanya kasih saya kesempatan jawab kan, terus dengar, baru kamu bantah kalau ada yang salah gitu diskusi, Bos. Lah, kamu nggak biarkan saya bicara. Kalau diskusi kayak gini, kamu kelihatan bodoh sendiri. Saya pintar kan sendiri. bertanya, pembinasa Yang keji pintar, itu tuh. orang yang sepakat dengan kamu. Tuh, Tapi nggak mau nggak kasih saya sepakat dengan kesempatan logika bicara kamu, kan? Anggap kamu bodoh. Nggak bisa kasih kesempatan saya ngomong kan? Pertanyaannya, murid di situ melihat pembinasa keji itu di hari ini, di sekarang ini, Iya, atau saya mau masa itu? jawab lu ngomong terus. Silakan. Jadi di situ tidak ada secara eksplisit ayat menyebutkan pada saat itu. Tetapi Kamu dia membicara- melihat pembinasa dengar keji. dulu, makanya jangan lu potong. Ini kelas kamu bilang gurunda, ini kelas gurunda seperti ini. Santai aja. Ya, dengar dulu penjelasan saya. Tidak ada ayat secara eksplisit yang menyatakan hari itu dan kapan. Tetapi dia berbicara pada orang-orang saat itu. Nah, kalau dia lahir pada saat ini, mungkin dia akan berbicara pada orang-orang saat ini. Dan Udah, kalau kau Anda turun. berasumsi dengan ayat itu, saya nanya, gila berarti. Nggak Kau gila, usah udah, kamu, kau. Bos. Nggak usah. Kurangi makan babi biar otakmu tidak gila. Udah aku bilang sama
umat Islam. Jangan pernah bermimpi akan mendapatkan ilmu dari mulut-mulut pemakan babi kalau berbicara tentang agama. Kita tidak akan menemukan itu. Yang ada hanya kekecewaan saja. Itu bisa kupastikan. Jangan pernah bermimpi mendapatkan ilmu dari mulut-mulut pemakan babi kalau membahas tentang agama. Karena kita hanya akan kecewa. Sesabar apapun kita menuntun namanya binatang, itu tidak akan pernah bisa sampai kepada poin. Makanya Al-Quran itu mengatakan bahwasanya semisal orang Islam ini, kata Quran, adalah seperti gembala, dan orang-orang kafir itu seperti hewan. Sang gembala meneriaki, sang gembala memberikan penjelasan, binatang ini tidak akan ngerti. Binatangnya hanya mendengarkan suara, tetapi binatangnya tidak ngerti apa makna daripada suara yang dia dengarkan. Sama seperti binatang yang tadi dijelaskan, dia lebih sok tahu, lebih sok pintar. Malah dia mengatakan, ya kalau murid-muridnya lahir hari ini, ya hari ini. Padahal murid-murid yang dimaksud di situ adalah 11 murid Yesus, karena di situ Yudas sudah tak ada. Itulah beratnya, risikonya kalau kita diskusi sama binatang. Susah untuk menjelaskan. Tidak dapat ilmu kita. Dari lisannya itu susah. Namanya binatang kalau berbunyi ya asal bunyi doang. Tak ada makna yang bisa kita petik di situ. Halo, selamat siang Katolik Protestan Saudara Elma. Halo, Katolik Protestan. Halo. Campuran tadi teman-teman, separuh binatang, separuh manusia. Naik cuman mengganggu. Silakan teman-teman yang muslim duduk di bawah. Jangan naik ke atas mengganggu, please. Katanya mendukung Bung Suma, tapi kok kerjanya mengganggu, kenapa itu ya? Silakan. Semangat siang. Semangat siang. Halo, Mbak Nene, murtadnya kapan, Mbak? Mbak Nene, murtadnya kapan? Nggak mau jujur dia, teman-teman. Halo, selamat siang. Selamat siang. Murtadin baru kah? Banyak murtadin sekarang ya teman-teman ya. Tapi murtadinnya nggak mau ngomong-ngomong. Halo, selamat siang murtadin baru. Murtadin baru ya? Halo, Mbak Nur, murtadin baru. Oke, semoga kau kembali ke jalan yang benar. Semangat siang. Halo, halo, tes. Halo, tes. Semangat siang saudara Sohib.
Admin baru, selamat siang. Halo, Bang. Ya, murtadnya kapan abang? Atau memang Kristen dari lahir? Murtadnya kapan? Saudara Doni, selamat siang. Selamat siang. Halo saudara Doni. Iya, Kristen, Ya, selamat Katolik? siang. Kristen Protestan. Katolik abang. Kristen Baik, buka Protestan. kamera silakan. Siap 86. Silakan buka kamera bang, kita diskusi temanya sang pembinasa keji, silakan. Waduh, saya tidak mau buka kamera nih. Abang buka aja bang, ini kan saya sudah kirim permintaan. Anda tinggal buka diskusi kita. Yuk. Silakan. Oke. Mental masih rapuh, masih lemah. Naik lagi si Murtadin ini. Halo, selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Iya, kapan murtadnya Ibu? Ibu murtadnya kemana? Protestan atau Katolik? Ibu Nur? Ibu Nur? Murtadnya kapan Bu Nur? Mudah-mudahan kembali ke jalan benar ya Bu ya. Singa dari suku Yehuda. Oke. Singa mungkin ya. Halo, selamat siang. Siang. Katolik Protestan abang? Ya, Katolik Protestan. Kristen Protestan benar. Baik. Mohon izin buka kamera, silakan. Oh, belum bisa ya. Udah bisa bang, Belum udah bisa. mencukupi kayaknya. Udah bisa. Ini tinggal dibuka. Tuh. Tinggal Anda terima, simpan. Silakan. Tunggu ya. Iya. Silakan. Oke, abang, Yuk, salam kenal. selamat sore. Iya, Selamat sore Abang. waktu Papua ya. Siap, abang. Sehat selalu, abang. Ini ada tema. Amin. Iya, temanya terkait dengan si pembinasa keji. Pembinasa keji ini Siapa itu? membuat berdasarkan dalil di Bible Matius 24 nomor 15, pembinasa keji itu sesamaan dengan Yesus dan duduk di tempat kudus, mengambil posisi mulia, padahal dia sebenarnya pembinasa keji. Dan murid-murid Yesus melihat itu gitu, Bang, berdasarkan Matius 24 nomor 15. Silakan. Kayaknya selama saya jadi Kristen tidak pernah dapat ayat ini, Bang. Matius 24 nomor 15, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Jadi murid-murid menyaksikan ada pembinasa yang duduk di tempat suci, tempat kudus seperti Nabi, Rasul, gitu. Nah, Paulus ini pernah menjadi nabi, sebagaimana yang tertulis di Kisah Para Pewarta 2, Kisah Pewarta
13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, diantaranya adalah Saulus. Jadi Saulus ini duduk di tempat kudus, yaitu sebagai nabi. Lalu kemudian dia juga duduk sebagai rasul. Jadi dua-dua tempat kudus pernah diduduki oleh Paulus. Pernah jadi nabi, pernah jadi rasul. Dan dia melakukan pembinasaan terhadap murid-murid Yesus. Jadi yang menggenapi pembinasa keji untuk sementara ini berdasarkan data itu Paulus. Dan setelah itu aksinya tidak selesai sampai di situ saja, Bang. Aksinya berlanjut, mentobatkan orang-orang di luar, penyembah-penyembah animisme, penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah patung, mentobatkan mereka, masuk menjadi pengikutnya, tapi sama aja menjadi orang neraka juga yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Seperti itu, Bang. Jadi pembinasa keji itu ya sementara ini sesuai data Paulus, tak ada yang lain. Silakan. Jadi menurut abang pembina keji itu untuk sementara itu Paulus ya? Iya, karena dia sesaman dengan murid Yesus dan dia yang merupakan pembinasa yang membinasakan murid-murid Yesus sesuai dengan KPR 9. Lalu dia duduk sebagai rasul, tempat kudus dia duduk. Setelah dia melakukan kekejian, dia cuci tangan, lalu duduk sebagai rasul. Setelah duduk jadi rasul, dia tobatkan semua penyembah-penyembah dewa, politeisme, animisme, sinkretisme, dia gabung semuanya, lalu menjadi pengikutnya. Tapi Yesus mengatakan pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Begitu, Bang. Berarti termasuk saya itu, karena saya termasuk. Ya, termasuk Anda yang dibinasakan Percaya bahwa Paulus itu adalah rasul. Iya, betul. Termasuk Anda yang dibinasakan dengan keji oleh beliau. Iya, Pak. Sekarang apa bukti Anda dibinasakan sama dia? Anda sudah menyembah selain daripada Tuhan. Sembahan Anda bernama Yesus yang adalah anak Maria. Kemudian apa yang diharamkan Tuhan semuanya Anda makan. Babi, anjing, tikus. Kemudian apa yang dikuduskan oleh Tuhan yaitu hari Sabat Anda rubah menjadi hari Minggu. Kemudian perintah wajib tanda perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham dan keturunannya secara turun-temurun dengan orang-orang asing yang ada di sekelilingnya adalah sunat. Lagi-lagi Paulus mengajarkan Anda untuk membatalkan. Jadi Paulus ini telah membinasakan Anda dengan sangat keji. Kenapa? Ketika Anda mati nanti, Anda berada di neraka kekal. Itulah bukti bahwa Paulus adalah pembinasa keji. Silakan. Oke, baik. Tapi kurang lebih saya menjadi orang Kristen, Bang. Saya belum pernah menemukan karakter yang di dalam diri Paulus yang notabene pengikut Yesus Kristus tapi melakukan pembinasa keji, karena di kisah 9 itu berbicara tentang kisah di mana Saulus ya sebelumnya ya, ketika dia bertobat ya, mungkin sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus dia termasuk orang yang kalau bilang ya pembunuh sadis. Tapi ketika dikatakan di dalam kisah 9 itu berjumpa dengan Tuhan Yesus itu segala sesuatu kehidupan Paulus itu berubah. Karena dia harus duduk di tempat kudus. Kalau dia masih menampakkan keberingasan, maka dia tidak bisa mencari pengikut. Orang akan menjauh. Tapi untuk bisa membinasakan orang dengan secara halus, dia berpura-pura menjadi orang benar,
berpura-pura bertaubat untuk kemudian menyesatkan banyak orang dengan title kudus yang disandangnya, yaitu rasul. Dia nggak bisa menyesatkan orang kalau dia masih beringas kemana-mana membunuh, kemana-mana membunuh, kemana-mana membunuh. Dia harus menampakkan sisi kerasulan sesuai dengan nubuat. Apabila engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, jadi harus masuk ke dalam nubuatan Nabi Daniel. Pembinasa keji itu minimal melakukan 4 hal sesuai dengan nubuatan Nabiel. Yang pertama, menantang perkataan yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Si pembinasa keji membangun dan membentuk karakteristik Yesus dalam suratnya menjadi Tuhan setara dengan Elohim. Yang kedua, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Dia mengatakan jangan kau mau dibatasi tentang apapun yang kau makan, semuanya halal. Yang ketiga, Tuhan mengatakan sunatkan kulupmu, bunuh orang yang tidak menyunat kulupnya. Paulus menantang itu dengan mengatakan kalau kau potong kulupmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang keempat, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabtu. Paulus dalam Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang hari-hari raya. Makanya orang Kristen pengikut Paulus berubah menjadi ibadah minggu. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan membinasakan orang-orang yang melanggar hukum-hukumnya? Jelas membinasakan. Siapakah orang-orang yang mengajarkan manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Paulus. Berarti Paulus adalah pembinasa yang sangat keji. Silakan. Ya, baik. Nah, kalau nubuatan Daniel itu bukan nubuatan tertuju kepada Paulus. Lalu? Jadi kitab Daniel itu dia berbicara tentang nabi palsu ya di akhir zaman yang akan datang. Jadi bukan Daniel bernubuat tentang Paulus itu sendiri. Bukan akhir zaman, Bang. Karena murid-murid abad pertama harus melihat pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Jangan melemparkan sesuatu seakan-akan abang melihat kuman di seberang lautan, kerbau masuk di pelupuk mata nggak dilihat. Tidak bagus itu. Iya, Yesus sudah menyatakan itu. Saya pelajari di dalam penulisan Paulus ini, Rasul Paulus ini tidak menemukan karakter yang begitu jahat, sama seperti apa yang disangkakan oleh abang ini. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi akan membinasakan orang-orang yang mengajak orang Yahudi menyembah kepada ilah lain, Tuhan lain? Di dalam Ulangan 13, saya kasih bocoran. Di dalam Ulangan 13, Tuhannya Yahudi mengatakan begini, apabila ada keluargamu, anakmu, istrimu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudaramu laki-laki, familimu, keluargamu yang mengajak engkau menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, kau harus membunuhnya. Tanganmu sendiri yang harus lebih pertama membunuhnya. Lalu kau seret dia di gerbang perkampungan, lalu perintahkan seluruh orang-orang di sana untuk melemparinya dengan batu sampai mati. Apakah Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru? Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru bernama Yesus. Apakah orang-orang yang mengikuti menyembah ilah baru bernama Yesus ini menurut Tuhannya Yahudi pantas untuk dibunuh atau tidak? Pantas. Siapa yang menghantarkan kalian pantas untuk dibunuh? Paulus. Berarti Paulus telah melakukan kekejian. Itu fakta, itu data.
Apakah ada perintah dari Tuhannya Yahudi bunuh orang yang tidak bersunat? Ada. Di mana tertulis? Kejadian 17 nomor 14. Bunuhlah orang yang tidak menyunatkan kulupnya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Apakah Paulus mengajarkan membatalkan sunat? Mengajarkan. Di mana tertulis? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Barang siapa yang sunat kulub, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau lepas dari kasih karunia jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dari bersunat kulub. Kata siapa? Kata Paulus. Nah, ketika Tuhan mengatakan bunuh orang yang tidak bersunat, nah Kristen mengikuti Paulus, berarti Tuhan akan membunuh orang Kristen. Akibat siapa? Akibat sang pembinasa keji. Miliaran manusia akan dibinasakan oleh Tuhan langit dan bumi oleh karena Paulus ini. Pembinasa yang sangat keji. Silakan. Saya tidak mengada-ngada, Bang. Saya data dalil. Data dalil. Kalian ini adalah orang-orang yang akan dibinasakan Tuhan langit dan bumi dikarenakan mengikuti sang pembinasa keji. Kalian akan dibinasakan, kekal di neraka akibat ulah sang pembinasa ini. Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Apakah Paulus kemudian melarang kalian taat kepada hari raya Sabat? Melarang. Di mana dalilnya? Kolose 2 nomor 16. Ketika kalian tidak mengkuduskan hari Sabat, lalu kalian mengaku sebagai pengikut orang Yahudi, di mana pengikut orang Yahudi dan orang-orang asing yang hidup di tengahnya wajib hukumnya melakukan adat istiadat sesuai dengan perintah firman, dan Anda melanggar, maka Anda akan dibinasakan oleh Tuhannya Yahudi. Kenapa Anda dibinasakan? Karena Anda lagi-lagi mengikuti sang pembinasa keji Paulus. Apakah ada ancaman Tuhannya Yahudi akan datang membakar habis seluruh pemakan babi? Ada. Di mana tertulis? Yesaya 66 nomor 18, nomor 15, 16, 17, 18. Aku akan datang dengan pedangku dengan nyala api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh pemakan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus. Pertanyaannya, adakah Paulus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah orang Kristen mengikuti Paulus? Ada. Adakah Tuhan akan membakar orang-orang Kristen yang makan babi? Ada. Akibat siapa orang Kristen akan dibakar api oleh Tuhannya Yahudi? Akibat Paulus, sang pembinasa keji yang telah menjerat kalian. Data. Itu data, Bang. Saya bukan mengada-ngada. Cuman saudara kami Kristen ini terlanjur Kristen. Mereka nggak paham Bible. Mereka hanya didoktrin, didogma di gereja oleh pendeta pastor, di mana mereka adalah perpanjangan tangan Paulus untuk meraih keuntungan berupa perpuluhan dan persembahan-persembahan. Yang mereka ajarkan cuman apa? Kasih roh, kasih dan perpuluhan. Tidak mengajarkan kalian Bible secara terinci. Mereka hanya mengajarkan isi-isi Bible yang menguntungkan isi perut mereka. Kalian tidak diajarkan Bible secara menyeluruh. Anak-anak sekolah minggu hanya diajarkan menyanyi-menyanyi, memuji-muji. Mereka tidak diajarkan secara logika sehat berdasar terhadap data di dalam Bible. Apa yang terjadi? Anda terjerat, Anda kena musibah. Musibah yang paling besar adalah mematikan akal, lalu menyembah kepada manusia yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian sembah. Kalian memakan makanan yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian makan. Kalian mengikuti surah-surah Paulus yang dipromosikan oleh Paulus untuk kalian jadikan sebagai kitab suci, tanpa kalian peduli bahwa sesungguhnya pencipta langit dan bumi telah memberikan dan menyiapkan kemudian tempat yang sangat-sangat membinasakan, yaitu neraka jahanam, bila mana kalian mengikuti Paulus sang pembinasa keji ini. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 20, nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dan semua itu digenapi oleh Paulus dan saudara-saudara kami Kristen.
Silakan abang, dibantah kalau memang ada yang perlu untuk dibantah. Silakan. Baik, terima kasih buat abang yang sudah bantu saya. Saya bersyukur abang bisa bantu saya untuk data-data ya, kitab yang sudah bagikan. Saya bersyukur. Jadi, nah ini yang saya mau sampaikan bahwa ketika kami bersyukur sejak Kristen ya, jadi banyak hal yang kami pelajari tentang perjalanan Paulus ya. Jadi dan saya tidak membantah apa yang Bang Zuma tadi katakan itu sah-sah saja. Tetapi di sini saya mau tangkap bahwa kehidupan kami, apa yang dikatakan contohnya di dalam Kolose pasal 3 ini ayat yang ke-5 tentang manusia baru. Dan kami bersyukur memang kehidupan yang lama kami mulai pengenalan tentang Kristus yang dimana Paulus mengenal. Jadi itu menjadi sesuatu yang kemerdekaan ya, contohnya di dalam Galatia tadi dikatakan kemerdekaan Kristen kami itu sendiri. Contohnya di Kolose pasal 3 tentang manusia baru. Di sini dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini yang tadi dikatakan Bang Zuma bahwa ada ilah-ilah, penyembahan ilah-ilah. Nah ini menurut kami ini yang ilah-ilah ya, ilah-ilah yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau manusia-manusia yang lama ini masih dominan di dalam kehidupan kami. Justru itu yang Paulus katakan di dalam Kolose 3 ini, matikanlah semuanya itu tentang hal-hal yang ya, tentang hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Jadi itu semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah ini yang dikatakan kategori bahwa ilah-ilah ya, ilah-ilah baik dulu dan sekarang. Jadi pekerjaan ilah-ilah durhaka ini masih menggeroti iman kekristenan. Untuk itu Paulus menyadarkan setiap kekristenan di Kolose 3 ini harus benar-benar hidup membangun manusia baru itu. Jadi nah itu makanya orang Kristen itu dalam pengajarannya itu harus ada namanya lahir baru, atau dalam artian baptis ya, baptis. Jadi kehidupan itu anggaplah harus dibaptis, ditenggelamkan atau dikubur. Jadi itu pengertian. Jadi sehingga yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru yang datang. Jadi yang baru itu yang kehidupan karakter Kristus itu yang harus ya, salah satunya yang tadi seperti Bang Zuma itu ya, kasih. Jadi kasih itu ya namanya ya bukan dalam artian karena menampar kiri kasih kanan, bukan hanya sekedar itu, artinya disakiti atau dihina, diolok ya, kita ya membalasnya dengan cara ya kasih, karena memang kita prinsipnya bahwa manusia yang baru, kita hidup manusia yang baru. Jadi prinsip kita memang harus tunjukkan bahwa karakter Kristus. Contohnya seperti dalam 2 Korintus 3 ya, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah itu yang saya menjadi Kristen yang saya pahami Bang. Kalau sangkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang tadi bahwa Paulus pembunuh keji dan mengajarkan menyembah kepada ilah-ilah, yaitu manusia itu sendiri, Yesus Kristus sendiri. Jadi menurut saya ya, sebagai orang iman Kristen
Saya membantah itu Bang. Jadi sesuai dengan pasal Baik. Kolose pasal 3 Baik, ayat yang kelima. boleh. Terima kasih. Baik, jadi Anda juga harus tahu bahwa pada diri Paulus itu memang ada iblis di dalam dirinya. 2 Korintus 12 nomor 7, ada utusan iblis di dalam tubuhku yang senantiasa menggocok aku, kata dia. Sehingga pada diri Paulus itu ada 2 karakter benar dan karakter jahat. Paulus mengatakan di dalam Roma 7 Bang, Roma 7 itu diterangkan begini. Jika demikian adakah yang baik menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Paulus mengatakan itu, dia curhat Paulus itu dalam Roma 7. Lalu dia lanjutkan begini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus memang membenci dosa, tapi Paulus memperbuat hal-hal yang menggiring dia berdosa dan mengajak orang-orang untuk berdosa. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Aku benci dosa, tetapi itu yang aku perbuat, yaitu mengajak orang-orang untuk melakukan kemaksiatan. Jadi jika aku, kata Paulus, berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat baik yang ada, tetapi yang tidak baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, tetapi apa yang tidak baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yang jahat yang aku perbuat. Jadi jikalau aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik dan yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang sedang bekerja. Di dalam tubuhku aku melihat ada hukum-hukum lain yang sedang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku sendiri, Paulus ini, menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Tuhan oleh Yesus Kristus Tuhan Kristen. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku, tubuh jasadku, aku melayani hukum dosa. Jadi pada diri Paulus itu, menurut Paulus ada 2 yang bekerja, hukum jahat dan hukum Tuhan. Dan yang hukum jahat inilah yang kemudian dialami oleh Paulus dan diajarkan oleh Paulus kepada pengikutnya Kristen. Makanya Kristen makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum jahat yang ada pada diri Paulus. Paulus memang mengajarkan kebaikan. Jangan memburit, jangan berzina, jangan membunuh. Itu hukum Tuhan. Tetapi hukum-hukum jasmani, hukum-hukum perbuatan dosa yang ada dalam tubuhnya, itu yang dia lakukan. Dan itu yang dia praktekkan. Dan itu yang diminta untuk diikuti. Dan faktanya hari ini, Kristen mengikuti hukum-hukum jahat yang ada di Paulus. Jangan makan babi, hukum jahatnya makan babi. Kuduskan hari Sabat, hukum jahatnya ibadah minggu. Sembah Allah Tuhannya Bani Israel saja, hukum jahatnya menyembah Yesus. Sunatkan kulupmu, hukum jahatnya jangan sunatkan kulupmu. Dan semua hukum jahatnya diikuti oleh Kristen. Ketika Paulus kembali ke Yerusalem setelah mengajarkan Kristen, ajaran Kristen di luar, di Antioquia sampai ke Roma, sampai ke Athena, dia mengajarkan agama Kristen. Kembali ke Yerusalem sesuai dengan kisah para pewarta
Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, tolong Anda baca di dalam KPR 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bertaubat Paulus itu dari mengajarkan agama Kristen. Tapi Kristen sudah terlanjur bertumbuh sebab ajaran Paulus diterima oleh kerajaan Roma. Kerajaan Romawi ini punya kekuatan dahsyat yang mempengaruhi wilayah-wilayah jajahan. Semua wilayah harus sesuai dengan apa yang orientasikan oleh siapa? Oleh kebijakan gereja pada masa itu. Orientasi yang ada, seluruh wilayah jajahan Romawi harus tunduk kepada kebijakan gereja. Sementara yang mengajarkan kebijakan gereja itu sudah bertaubat meninggalkan ajaran tersebut. Paulus kembali ke Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen. Tapi kerajaan Romawi sudah terlanjur menanamkan akidah Kristen, Katolik kepada bangsa-bangsa yang kemudian hidup di bawah jajahannya, kuasanya. Itu fakta, itu real. Oleh karena itu saudara, ketika saudara mengatakan dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia ahli Taurat. Pengakuannya dia adalah murid Gamaliel, murid dari rabi besar pada zaman itu. Berarti dia memiliki sisi kebaikan. Nah, faktanya pengakuan dosanya adalah di Roma 7 itu. Dia mengatakan, memang aku membenci hukum-hukum jahat dan aku cinta kepada hukum Tuhan. Tetapi yang aku perbuat, yang aku lihat adalah yang bekerja dalam tubuhku adalah hukum-hukum jahat itu. Bukan hukum baik yang bekerja dalam tubuhku, tetapi hukum-hukum jahat itu yang berkuasa atas diriku. Itu data Roma 7, data nomor 13 sampai data nomor 25. Itu data, Bang. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan kebaikan? Sedangkan dia sudah menggugurkan poin-poin pondasi daripada ajaran para nabi. Jangan ada ilah lain, sudah ditanamkan membuat ilah baru. Jangan kau merusak kudusnya hari Sabat, dia sudah rusak. Jangan kau makan babi, dia sudah rusak. Hukum Taurat jangan kau tambah, jangan kau kurangi, dia sudah hapuskan semua. Jadi apa lagi? Kebaikan-kebaikan apa lagi? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Nah, kalau ditanya saudara Kristen, atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Keinginan Tuhan Bapa atau iblis? Atas keinginan siapa kalian makan babi? Tuhan Bapa atau iblis? Atas keinginan siapa kalian kemudian tidak bersunat? Bapak, keinginan Bapak atau keinginan iblis? Atas keinginan siapa kalian ibadah di hari Minggu? Keinginan Bapak atau iblis? Kejujuran yang bisa menjawab itu. Jadi kembali kepada tema, yang duduk di tempat kudus, yang berdiri di tempat kudus, yang dilihat oleh murid Yesus itu tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Itu fakta. Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, 4 poin tadi, menantang hukum dari Sang Maha Tinggi, membunuh orang-orang kudus, kemudian dia melawan hukum Tuhan dan merubah hukum Tuhan, dan menghentikan kurban binatang. Itu dia. Dan semua digenapi oleh Paulus. Saya kira begitu, Bang. Silakan saya undang teman saya dari API Pusat. Saya izin ibadah untuk sejenak. Silakan Adinda dari API Pusat naik dulu. Lanjut diskusinya dengan abang kita ini. Silakan. Pertanyaan saya ke abang. Baik. Sabar, Bang, sabar. Pertanyaan saya ke abangku ini untuk mengerucutkan materi ini. Apakah Tuhan tidak membinasakan pemakan babi berdasarkan kitabnya Yahudi? Silakan. Ya, baik. Karena menurut saya dikatakan yang masuk itu yang bukan menajis tetapi yang keluar itu, Bang. Jadi, Saya ulang lagi. Babi. Saya ulang lagi, apakah Tuhannya Yahudi akan membinasakan pemakan babi atau tidak berdasarkan kitabnya Yahudi? Silakan.
Tidak. Dari mana dasarnya Anda mengatakan tidak? Sementara Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 18 19, Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi dan pemakan tikus, pemakan anjing. Lalu apa dasar saudara mengatakan tidak? Sementara Anda makan babi itu bukan firman Tuhan yang membolehkan, tapi tafsiran orang-orang gereja mula-mula bahwasanya boleh makan babi. Tuhan sudah mengancam, Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi dan pemakan tikus dan binatang-binatang menjijikkan seperti anjing, kucing, ular dan seterusnya. Itu dalil, Bang, itu dalil. Dan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari dalil hukum Torah, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Yesus tuh yang mengatakan. Jadi kalau ada yang menghalalkan babi, ada yang kemudian membolehkan makan babi, kata Yesus, dia akan menempati tempat terhina. Silakan Anda renungkan. Saya sudah kasih dalil Tuhan akan membakar seluruh pemakan babi. Bang, justru itu sebenarnya pemahaman terbalik. Ya, silakan. Jadi Teman-teman ketika api ada pusat perjanjian naik, baru datangnya Yesus itu, kami sudah melihat dari sisi yang lama tapi yang baru ya. Kami melihat apa yang ada di dalam diri Yesus itu yang kami lihat. Ya. Apa yang dirmankan Yesus sesungguhnya yang masuk itu yang bukan menajiskan, tetapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Jadi itu begitu, Bang. Ya, di situ Matius 12, Matius 15 itu tidak berbicara mengenai babi. Itu berbicara mengenai cuci tangan. Orang-orang Farisi dan juga ahli kitab menegur murid-murid Yesus yang memetik gandum makan tanpa cuci tangan. Lalu Yesus, ketika Yesus dikatakan oleh orang-orang Farisi, kenapa muridmu meninggalkan adat istiadat nenek moyang kita? Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Bukan dikatakan kenapa muridmu makan babi, tapi cuci tangan. Apa kata Yesus? Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, sahabat Arif, syukran, tetapi yang keluar dari mulut. Itu bukan masalah babi di situ, itu masalah cuci tangan. Tapi Kristen karena memang suka makan babi, Paulus melihat Roma Yunani suka makan babi, tidak mungkin mereka tinggalkan makan babi. Maka Paulus kemudian merancang untuk membinasakan mereka dengan menghalalkan babi itu. Bukan Yesus yang menghalalkan babi. Justru Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap, Lukas 16, daripada setitik dari Torah itu batal. Artinya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi jadi halal. Itu fakta. Itulah caranya membinasakan keji. Dikatakan pembinasa keji karena memang dia keji dalam membinasakan. Ada saja alasannya korban-korban yang dibinasakan ini untuk tetap menjadi korban yang binasakan. Seperti abang ini, ada saja alasan untuk membantah. Karena yang dikatakan pembinasa keji, dia memang membinasakan dengan sangat keji. Orang yang sudah dibinasakan, sudah nyata-nyata masuk dalam lingkaran yang akan dibinasakan pun akan melawan. Saking kejinya siasat sang pembinasa tersebut. Jadi bukan main-main. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Pembinasa keji itu tidak akan membiarkan korbannya lolos. Dia akan ikat sekuat-kuatnya sampai bersama masuk ke neraka. Inilah yang sedang Anda lakukan sekarang. Segala upaya akan Anda lakukan untuk membela diri, meskipun Anda akan membantah dalil firman yang ada di dalam kitab saudara sendiri dengan mentafsirkan, mengada-adakan alasan-alasan yang tidak sebenarnya cocok dengan apa yang seharusnya. Adakah Yesus mengatakan boleh menghambatalkan Torah? Tidak ada. Tapi Paulus mengatakan dalam suratnya Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Kata siapa? Kata Paulus. Inilah kalian ikuti. Inilah kalian imani. Makanya kalian kemudian akan binasa. Di mana buktinya Kristen akan binasa? Baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan datang kepadaku berseru,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu dan bermujizat pakai namamu juga? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diusir ini? Islam? Enggak mungkin. Yang diusir ini yang ngaku pengikut, yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Dan itu hanya ada di pengikut Paulus sang pembinasa tersebut. Apa buktinya Paulus telah membinasakan kalian? Buktinya ketika Kristen nanti bertemu dengan Yesus, bukannya diselamatkan, malah diusir oleh Yesus dan dengan berkata, enyahlah daripadaku, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Itu Al-Qur'an yang menerangkan, dan di Bible juga mengatakan, ketika nanti mereka yang menyembah Yesus bertemu dengan Yesus, Yesus akan menolak penyembahannya. Yesus akan marah kepada mereka. Berdasarkan Al-Quran juga demikian. Apa yang disembah selain daripada Allah akan menjadi musuhnya nanti, dan pemujaan-pemujaan yang dia lakukan selain daripada kepada Allah akan diingkari oleh dia yang disembahnya. Tertuju kemudian di dalam Matius 7:22-23, orang-orang Kristen yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat, bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda nggak sadar lagi nih setelah saya sampaikan begini. Kenapa? Ya karena Anda memang sudah dibinasakan secara keji. Waliyatasakkara ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa keluar dari kebinasaan tersebut. Itu Quran yang mengatakan itu. Bukan saya. Al-Quran dan Bible yang mengatakan itu. Sekarang saya kembalikan kepada abang. Abang mau binasa, abang mau diusir Yesus, silakan. Silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Saya sebagai muslim, Al-Quran datang untuk menegur orang-orang yang sudah melakukan pelingkaran dan melakukan kebinasaan dan kerusakan di atas muka bumi dengan mengajak manusia menyembah kepada selain dari pencipta bumi ini. Anda jelas terbukti menyembah kepada sosok makhluk yang bukan pencipta alam kita. Yesus bukan pencipta. Yesus anak orang. Tapi Anda sembah setiap hari Minggu. Anda telah melakukan kerusakan di bumi. Boleh Anda tenang. Hari ini boleh Anda tenang. Dalam kasih Yesus. Dalam kasih. Boleh. Tapi ingat ucapan saya nanti ketika Anda sudah ada di liang kubur. Buktikan aja nanti. Saya kira begitu abang. Silakan dengan pola Anda beragama, saya tidak memaksakan, saya hanya membaca dalil. Saya sebagai apologet Islam, tugas saya hanya menyeru, menyampaikan, membimbing, memberi konseling. Kalau ada yang percaya, alhamdulillah. Tidak percaya, saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Silakan bang. Iya, baik. Jadi saya pribadi tidak setuju kalau yang dikatakan Matius 7:21-23 ini itu berbicara tentang penolakan Yesus terhadap orang Kristen. Jadi ini bukan berbicara tentang orang Kristen, tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang di luar daripada yang tidak memahami dan mengikuti hukum-hukum Kristus itu sendiri, ya. Jadi contohnya ya di ayat yang kedua, waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu ini memang pengajaran yang bukan berkarakterkan Kristus, Yesus Kristus itu sendiri, tapi di luar kehidupan karakter itu Kristus itu sendiri, ya, termasuk Paulus, ya. Paulus itu memiliki rasul yang teladan, memiliki karakter Kristus. Jadi di mana pengajarannya menjadi serupa dengan segambar dengan Kristus. Jadi kalau di Matius 7:21-23, jadi bukan setiap orang yang berseru-seru
kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pertanyaannya Bapak yang mana? Ya tentu bukan Bapak-Bapaan. Jadi apa yang diajarkan Yesus Kristus? Karena kami tahu bahwa di dalam diri Yesus itu ada tekanan yang Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pada baca Gurunda. Aku dulu deh. Ya nggak apa-apa Dinda. Biar beliau selesaikan dulu Dinda. Siap. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Jadi tatanan kerajaan kekekalan Bapa itu sendiri yang ada di dalam diri Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, contohnya di dalam Yohanes 5:17 itu ya, Bapakku bekerja dari sekarang dan aku pun juga bekerja. Jadi apa yang digerakkan oleh Yesus itu pribadi Bapa itu sendiri. Ya, jadi karakter Kristus itulah yang harus dihidupi. Jadi contohnya seperti Abang Juma ya, Abang Juma saya salut. Dengan selama saya mengikuti apa yang di debat ya, ini menyadarkan saya pribadi, contohnya Kristen itu juga harus lebih terbuka wawasan pikiran, karena contohnya Bang Zuma ini bukan Kristen tapi hebat dalam membaca ayat per ayat. Nah ini kadang kami orang Kristen ini jujur saja ini dipermalukan habis-habisan. Makanya ya saya pribadi saya sebagai Kristen berharap orang Kristen jangan mengantuk-mengantuk. Berdoa saya dengan adanya Bang Zuma ini bisa membangkitkan kembali orang Kristen yang selama ini tertidur karena memang pribadi saya sangat luar biasa. Jadi untuk itu ya kalau memang tidak sadar-sadar orang Kristen memang 21, 20, 23 ini memang tidak meleset Bang Zuma. Memang itu semua akan ke neraka kalau pada dasarnya sekedar mengaku Kristen tetapi tidak ada hasil. Karena firman Tuhan berkata bahwa dari buahnya kamu akan mengenal kamu akan kenal itu siapa mereka. Nah ini kalau Kristen kalau hidup tidak serupa dengan sang gambar Kristus dan mentaati hukum-hukum Allah, hukum-hukum Tuhan, memang harus itu memang termasuk saya sepakat dengan topik pembahasan orang Kristen memang pembinasi keji karena memang tidak mengenal Tuhan dan tidak mentaati itu sendiri. Ya, tapi saya berharap bahwa Matius ini cepat sadarlah orang Kristen. Jangan. Oke Bang. Apa ya? Oke. Yuk, bagaimana? Ya, makasih abangku, makasih. Dinda Kores, saya ibadah sholat dulu. Mohon ditanggapi abang kita ini. Uraikan Matius 7:15. Siapa di sana yang melihat serigala palsu ini, serigala buas ini? Karena di situ katakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti datang di abad pertama kepada murid Yesus. Siapakah dia yang bukan bagian murid Yesus yang datang kemudian ngaku-ngaku murid Yesus? Abangku saya pamit ibadah bentar ya Bang ya. Semuanya jangan kemana-mana, sebentar aja kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih saudara Singa dari suku Yehuda, Anda diskusi dengan baik. Thank you. Silakan yang lain. Ditanggapi. Siap Bang Lima. Oke. Nah jadi Pak Singa suku Yehuda kalau sudah memuji Gurunda bahwa Gurunda ini paham banget dengan Bible, dan ketika Gurunda bertanya siapa serigala yang datang di Matius 7:15, menurut Pak Singa Yehuda itu siapa di situ? Ini gambaran di dalam kitab Wahyu ya, singa suku dari singa dari suku Yehuda itu gambaran Yesus Kristus itu sendiri. Gini di sini kan serigala di situ tuh maksudnya nabi-nabi palsu ya, masa Yesus nabi palsu?
Pak Singa? Tidak, namanya singa dari suku Yahuda, bukan serigala dari suku Yahuda ya. Jadi singa. Oh, Bukan kalau singa nggak apa-apa kalau singa. Tapi kan di Matius 7:15 kayaknya belum pernah baca ya Pak Singa. Saya baca. Nah, bro, ini bahaya juga ini Pak Singa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yang buas. Ini kan Yesus ngomong ke murid-muridnya. Menurut Pak Singa, yang datang ke murid-murid Yesus dan bisa dicap sebagai nabi palsu itu siapa? Oh ya, ini ya yang mengaku dirinya sebagai ada juru selamat yang lain, ada pribadi-pribadi yang lain mungkin yang bisa berkuasa atau bisa memerintah, memanfaatkan atau menggunakan nama Yesus itu sendiri. Untuk itu dikatakan kepada murid, kamu harus waspada karena banyak nabi-nabi palsu yang datang menggunakan menyamar seperti domba. Iya. Tetapi sesungguhnya Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi. adalah serigala yang Nah, itu udah mantep tuh. Nabi palsu itu bisa dibilang juga juru selamat menurut Pak Singa ya. Nah, sekarang coba disimak lagi pertanyaan aku. Siapa yang bisa disebut nabi palsu yang datang ke murid-murid Yesus? Yesus kan udah ngasih ancaman tuh. Tadi di bawah udah pada kompak tuh di bawah jawabannya. Tinggal Pak Singa ini. Iya. Jadi begini, nabi palsu, waspada nabi palsu ini memang artinya menggunakan kebenaran yang sama, firman yang sama. Tetapi lagi-lagi kan dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Karena perkataan dan karakter kan beda. Ya, artinya pola hidup beda dengan tingkah laku. Karena dari situ kita akan tahu. Nah, itu yang dikatakan waspada nabi-nabi palsu. Mereka datang akan menyamar domba, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Iya, ini aku kasih clue lagi ya. Jadi nabi-nabi palsu itu nabi yang tidak menjalankan hukum yang disampaikan Musa, hukum Taurat. Nah, itu nabi palsu itu fix. Nah, menurut Pak Singa, siapa yang mengajarkan Taurat itu adalah hukum yang usang kepada murid-muridnya Yesus? Siapa itu? Ayo Pak Singa, pasti bisa. Ulangi lagi. Kasih inisial. Bang Andi, lanjut Bang Andi ya. Matius 7:15 Bang Andi. Lu dulu lah, ntar aku lagi masak nasi. Ya Allah, aku lagi ketik-ketik ini loh. Iya, Pak Singa, siapa tuh yang mengajarkan Taurat itu hukum yang usang, Taurat itu adalah hal yang lama gitu? Itu siapa tuh nabi palsunya tuh? Itu di mana itu datanya itu? Hukum usang, hukum segala apa itu? Taurat itu bisa dibatalkan. Itu siapa itu Pak Singa yang mengajarkan seperti itu? Di mana dulu datanya? Waduh, nih aku kasih tandanya satu ya. Aku kasih tandanya satu nih. Kan kalau Yesus kan tidak akan lenyap hukum Taurat satu iota pun sebelum langit hancur. Tapi ini pengajarannya malah Taurat itu bisa dibatalkan. Nah, itu siapa kira-kira tuh Pak Singa tuh? Contoh misalnya. Sebentar dulu, CB. Apa? Halo. Abang? Iya. Mute sebentar dulu ya, saya terima telepon dulu. Siap Pak. Abang Siap Pak Singa. Iya, boleh. Kayaknya terima telepon dulu. boleh ya. Mungkin pendetanya mau ngasih tahu jawaban kayaknya. Silahkan. Tidak. Oh, bukan pendeta ya? Ya udah nggak apa-apa. Kebetulan ada telepon jadi. Silakan diangkat dulu teleponnya. Oh, oke. Tidak jadi. Oke. Oh, tidak jadi. Ya udah. Nah, ini aku kasih tandanya ya. Pak De, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Polres. Sip. Nah, nih dilihat di sini. Ini contoh nabi yang
kira-kira kontradiksi gitu, kira-kira kontradiksi dengan pengajarannya Yesus. Yesus bilang hukum Taurat itu tidak akan lenyap sampai semuanya dijalankan. Nah, kalau di sini sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Gak cuma hukumnya aja, segala perintah dan ketentuannya juga dibatalkan di sini, Pak Singga. Nah, kira-kira siapa nabi palsu yang bisa membatalkan hukum Taurat di sini? Silakan. Iya, saya tidak tahu karena tidak ada data, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawabnya ya. Ya udah. Pertanyaannya, Res. Ini pertanyaannya. Silakan. Kalau membatalkan hukum Taurat itu, apakah termasuk nabi palsu atau tidak? Itu dulu, Res. Baru ke nama. Coba, Res. Ya, lanjut Bang Andi sama Pak De ya. Yang seperti contohnya mungkin ya ada data yang kita bisa harus. Tapi kalau hanya klaim bahwa nabi mana yang membatalkan berani itu, saya juga bingung juga. Begini Pak Singga, apakah dengan membatalkan hukum Taurat itu kerjaan nabi asli atau kerjaan nabi palsu? Membatalkan hukum Taurat itu hukum apa, nabi palsu atau nabi asli? Maksudnya bagaimana? Saya ulang ya. Apakah dengan membatalkan hukum Taurat itu termasuk karyanya nabi asli atau karyanya nabi palsu? Iya, tapi maksud nabi yang membatalkan siapa dulu? Nabi siapa dulu? Enggak, saya belum menyebut nama dulu. Ini umum. Iya, saya juga tidak tahu karena Kena sidik loh. dengerin dulu ya. Nabi palsu mungkin. Pak Singga dengerin dulu Pak Singga ya. Itu kan hukum Taurat udah deal untuk ke Nabi Musa. Sepakat kita dulu ya. Oke. Nah, terus kemudian apakah dengan membatalkan hukum Taurat ini itu karyanya nabi palsu atau karyanya nabi asli? Ya, makanya saya tidak bisa menjawab karena Bentar, ya, Bang Andi. Nanti kalau bentar aku naikin lagi ya, Bang Andi ya. Melawan hukum Taurat itu ya, karena itu namanya pelanggaran, berarti ya itu termasuk nabi-nabi palsu. Oke, artinya adalah kalau sudah deal, udah detail, udah pasti itu hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, terus ada orang yang membatalkannya, kita sepakat bahwa orang ini adalah nabi palsu. Kita sepakat ya Pak? Betul? Tapi dalam hal ini nabinya siapa dulu karena beda. Ini belum menyebut nama Pak, belum menyebut nama loh. Ini membuka cakrawala berpikir Anda. Saya juga tidak bisa ngarang-ngarang, saya juga tidak bisa menjawab dengan rai-rai karena ya, gini saya ulang kembali. Saya mundurin Pak. Tapi ini istilahnya menjebak saya juga ya. Enggak jebak Pak. Ini kan hukum Taurat untuk Nabi Musa, betul apa betul Pak? Ya. Oke. Terus kemudian itu tidak boleh dirubah menurut ketentuan Torah untuk Nabi Musa Bani Israel, tidak bisa dirubah, betul? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah apakah merubah atau membatalkan hukum Taurat itu kerjaan baik atau kerjaan buruk? Oh iya, kalau melanggar aturan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan, ya itu kan berarti itu pelanggaran, termasuk itu pelanggaran. Pelanggaran, pinter. Sekarang orang yang melanggar atau membatalkan hukum Taurat, ini kalau ada nih, kita belum menuduh nih, melanggar, membatalkan hukum Taurat, orang ini nabi palsu atau nabi asli? Iya, tapi itu lagi saya bilang pelanggarannya, contohnya mungkin ya Nabi Yesaya. Saya belum menyebut nama Pak. Yeremia. Saya ulang lagi ya. Kalau begitu saya nggak menyebut nabi. Apakah dengan merubah
atau membatalkan hukum Taurat ini perbuatan baik atau perbuatan jahat? Tapi contohnya dulu, hukum Taurat contohnya seperti apa dulu? Oh, dikasih contoh. Ya, Contoh. hukum Taurat itu. Contoh misalnya ya, jangan kamu makan babi, itu haram bagimu. Oke, setuju ya, hukum Taurat mengharamkan babi, betul? Betul. Betul, Pak? Hukum Taurat. Iya, itu mengharamkan babi dimakan, betul? Oke. Di imamat ya. Ya, Imamat 11 nomor 7. Nah, terus ada lagi orang datang, ada orang datang, nih saya nggak menyebut nama ya. Ada orang datang mengatakan babi itu boleh dimakan. Pertanyaannya, ini orang baik atau orang jahat? Tergantung. Waduh. Kenapa pakai tergantung, Pak? Gini aja Bang Andi. Iya. Kalau ada bentar Pak Singgah. Kalau ada orang dia didukung oleh iblis. Nah, ini nabi palsu atau tidak nih? Dia didukung oleh iblis ini, Pak. Kalau Itu pasti nabi palsu ya. Iblis ya. Pasti nabi palsu ya. Iblis ya. Itu pasti nabi palsu ya. Iya, kan orang dikuasai oleh iblis. Oke, nah sekarang ternyata Paulus itu didukung oleh iblis. Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Nih ya, saya bacakan ya. Iya, kalau nggak salah di situ sih. Saya bacakan saja ya. Roh tenung itu, tentang roh tenung kalau nggak salah. Paulus ya, Paulus nabi palsu. Ya. Oke. 16 Paulus Langsung dipilih. kena kan Bang Andi? Lanjut Bang. Sementara kami sedang pergi ke tempat berdoa, seorang budak perempuan yang memiliki roh tenung, untuk meramal, menemui kami. Ia membawa banyak keuntungan kepada para majikannya. Melalui ramalan-ramalannya, perempuan itu mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, yang memberitakan jalan keselamatan kepadamu. Jadi di sini Paulus ini didukung oleh roh tenung. Ini apa yang dimaksud? Gimana? Ini tidak ya, pengertian tidak seperti itu. Saya bacakan ya. Oh, pengertiannya tidak seperti itu. Ya, ini Paulus dipilih. Tidak. Maksudnya saya tidak. Cuma ya dengar ya, saya baca lagi dulu. Ini kan Paulus dipilih ceritanya ini. Jadi pada suatu ketika, pada suatu kali pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, alias sihir ya, memiliki ilmu sihir santet begitu. Dengan tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Artinya lewat dukun atau sihir ini dia memiliki kekuatan untuk mencari keuntungan begitu. Jadi ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi ini pengakuan dari roh tenung ini. Dia mengakui bahwa roh tenung kan roh iblis kan? Orang-orang yang... Iya, roh tenung kan roh iblis kan? Iya, tapi maksudnya ini kesalahannya di mana ini? Jadi ini kalau memang benar, bentar Pak, kalau memang benar, Paulus ini adalah nabi yang benar, ya bukan nabi palsu. Mungkinkah iblis mendukung dia? Iblis ini memproklamirkan Paulus di sini. Pengertian tidak seperti ini. Tidak seperti itu gimana sih? Iya, perhatikan saya baca pelan-pelan. Jadi ini harus memahami ini ya.
perhatikan ya. Jadi pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Artinya sebelum kedatangan Paulus itu perempuan ini sudah bekerja dengan roh tenung untuk mencari keuntungan ini, menghasilkan. Ya. Yang ke-17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang ini pengakuan dari roh tenung ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Nah, Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Iya, jadi dari seorang perempuan ini dia mengatakan bahwa mereka ini adalah hamba Allah yang dimana untuk menunjukkan jalannya keselamatan. Jadi ini beda. Bukan kecuali begini. Jadi gini Pak, pertanyaan saya, perempuan yang memiliki roh iblis itu, ya mungkinkah akan memberitahukan kepada orang-orang, ya, bahwa Paulus ini hamba Allah yang maha tinggi, dia adalah jalan kebenaran. Kalau Paulus ini adalah nabi yang benar, tidak mungkin iblis itu akan mendukung dia. Tidak akan memproklamirkan seperti itu. Enggak, kecuali pengertian seperti begini. Kecuali Paulus mengikuti roh tenung, itu masuk akal. Ini mau diikuti ataupun tidak diikuti, tapi intinya di sini roh tenung memproklamirkan Paulus adalah hamba Allah. Gitu loh. Kalau memang ini Paulus ini nabi yang benar, tidak mungkin iblis akan mendukung dia. Tapi di sini iblis mendukung dia, Pak. Itu satu. Yang kedua, kalau memang Paulus itu adalah nabi yang benar, kenapa Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah? Seperti yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat 8. Mustahil dong. Jadi sepakat dulu ya. Jadi Paulus tidak mengikuti apa yang dikerjakan oleh perempuan tenungan itu ya. Jadi kita harus membedakan. Jadi supaya kita jangan salah paham. Ini Paulus roh tenung mendukung Paulus, memberitakan bahwa Paulus itu adalah hamba Allah. Nah, kalau memang Paulus ini adalah nabi yang benar, mungkinkah roh tenung itu akan memberitakan seperti itu? Tentu akan berlawanan dengan Paulus. Karena memang iblis itu bertentangan dengan para nabi yang benar. Kecuali nabi-nabi yang palsu akan didukung oleh iblis. Misalnya Tuhan itu mengatakan bahwa babi itu haram. Pasti iblis akan berkata babi halal. Berzina itu haram misalnya, pasti iblis akan mengatakan berzina itu boleh. Pasti iblis akan bertentangan dengan Tuhan, itu udah pasti. Nah, ternyata di sini iblis ini tidak bertentangan dengan Paulus. Malah mengatakan bahwa Paulus ini adalah hamba Allah. Dia adalah jalan kebenaran. Gimana? Mana mungkin iblis seperti itu kalau Paulus itu betul-betul nabi yang benar? Nggak mungkin itu, nggak mungkin terjadi. Jadi gini, saudara, sedikit Pak. Saudara-saudaraku sekalian, berkaitan dengan mendirikan sekolah apologet ya, yang akan kita bangun di Makassar nanti. Saya mulai tadi malam sudah berjanji bahwa setiap koin yang masuk ke saya itu seluruhnya akan saya sumbangkan ke pendirian sekolah apologet ya, sampai selesai ya. Mau setahun 2 tahun semua GIP yang saya dapat saya sumbangkan seluruhnya ke sekolah apologet Islam Indonesia. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Iya, apa tadi ya? Saya sudah sampai di mana? Saya juga sudah. Ya, kalau Paulus itu nabi yang benar, mana mungkin iblis mendukung, itu intinya. Oh iya, jadi saya kasih contoh begini. Contoh ya, Ustadz
Ustadz mungkin datang pelayanan ya. Jadi pelayanan contohnya di daerah Papua. Kan saya istilahnya ya dibilang Kristen kafir nih. Jadi ketika mulai Ustadz ceramah hal-hal yang baik, lalu dengan kekafiran saya yang di luar agama, tapi saya bilang, wah itu seorang Ustadz, dia baik, dia adalah salah satu pemberita kebenaran Allah. Jadi dari apa yang saya kasih contoh, kira-kira mana yang benar? Apakah Ustadz itu mengikuti cara apa yang saya proklamasikan Ustadz ini, atau justru saya mengatakan bahwa itu benar, dia adalah seorang Ustadz yang memberitakan kebenaran tentang hukum Allah? Oke, saya jawab ya. Iya. Anda beda dengan iblis. Kalau kita manusia, Tidak, ini ya, orang itu kita. bentar. Iya. Makanya ini saya mau lanjut ke sana. Makanya didengar dulu. Ada manusia. Manusia itu tidak menolak seluruh kebenaran. Ingat ya, manusia itu tidak menolak seluruh kebenaran. Sama seperti saya. Kalau orang Kristen itu menyampaikan sesuatu yang benar, saya benarkan. Kenapa? Saya tidak anti terhadap kebenaran. Bedakan dengan iblis. Iblis ini sudah tahu itu benar, tapi ditolak semuanya. Iblis adalah anti kebenaran. Tidak sedikit pun kebenaran bisa masuk ke dalam dirinya. Ya. Nah, di sini bedanya, Pak. Kita manusia, walaupun kita itu berseberangan, kita tidak menolak kebenaran. Ya. Bahkan di Islam itu, jangan kau lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Walaupun Anda orang-orang Kristen, ya, saya tidak melihat Anda orang Kristen ketika berkata, tapi apa yang Anda katakan itu yang saya ambil, yang baik saya pakai, yang buruk saya buang. Iblis tidak begitu, Pak. Iblis itu betul-betul anti kebenaran. Tidak ada, oh ini baik, ini jelek. Tidak begitu. Ya, pasti berseberangan. Makanya tadi saya katakan, kalau Tuhan melarang makan babi, pasti iblis menyuruh makan babi. Itu udah otomatis. Kalau Tuhan mengatakan hanya ada satu Tuhan, iblis pasti mengatakan boleh bertuhan banyak. Itu iblis. Begitu. Assalamualaikum Stadio. Waalaikumsalam. Ade, lanjut dulu Pak De. Ini mau saya. Iya. Silakan, Pak. Iya. Jadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang buruk ini tentang Rotenung ini? Karena dia mengatakan bahwa mereka adalah hamba Allah. Nah, yang jadi pertanyaan itu tadi, Pak. Bukan di roh tenungnya sekarang. Iblis, di Paulusnya, Pak. Di Paulusnya. Kalau Iya, memang maksud saya Paulus kan itu ini- nabi benar, kalau memang Paulus itu nabi benar, mungkinkah iblis akan mendukung dia? Akan memberitakan dia nabi benar, akan mengatakan dia hamba Allah. Itu tidak mungkin, Pak. Misalnya nih, ya ada calon gubernur, ya calon gubernur ini anti terhadap premanisme. Mungkinkah para preman akan mendukung gubernur itu? Tidak mungkin. Tapi kalau ada gubernur didukung oleh para preman, ya kan? Oh, udah pasti gubernur ini nggak benar. Itu udah pasti. Nah, sama seperti Paulus, kalau dia nabi benar, tidak mungkin iblis akan mendukung dia. Tapi karena Paulus itu benar-benar nabi palsu, menentang seluruh dari ajaran Yesus, maka iblis mendukung dia, menipu orang bahwa Paulus ini hamba Allah. Yesus ini jelas-jelas, Yesus pemahaman- jelas-jelas, enggak Pak, Yesus jelas-jelas memuliakan hukum Taurat. Bahkan kata Yesus di dalam Matius 5 ayat 19, menghilangkan satu titik dari hukum Taurat masuk neraka. Tapi apa kata Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15? Dengan matinya Yesus di tiang salib, ia akan menghilangkan, akan membatalkan hukum Taurat dan seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan dong dengan Yesus. Yesus sangat memuliakan hukum Taurat. Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat adalah sampah. Filipi 3 ayat 8, kita baca dari ayat 6.
mengenai ketaatanku terhadap terhadap penganiayaan para jemaat, ketaatanku terhadap hukum Taurat itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semuanya itu kuanggap sampah. Tuh, Yesus memuliakan hukum Taurat, berani menghilangkan satu titik saja masuk neraka. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, zebulon, kotoran, tai katanya. Oke. Ya, jadi Mbak, ini terlalu panjang kalau saya menjelaskan ini Yesus tentang hukum Taurat dan tentang Kristus ini. Jadi saya mau memulai dari mana ini ya? Coba saya tunjukkan. Memulai dari kesadaran Bapak aja. Tidak ya. Saya carikan dulu. Ya, silakan sambil nyari, Pak. Ya, saudara-saudaraku, saya ingatkan kembali bagi Anda yang di akunnya ada 1-2 mawar, silahkan dilemparkan ke saya, yang insya Allah bisa menjadi pertolongan untuk kita semua membangun sekolah apologet ya. 1 mawar Anda lempar, insya Allah akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Halo. Ya, silakan, Pak. Ya. Jadi saya baca di Matius 5:17 ini. Yesus dengan hukum Taurat dikorelasikan dengan apa yang tadi di dalam Efesus berapa tadi ya? Efesus 2:15. Filipi 3:8 tadi. Enggak, Efesus 2:15 itu penghapusan total terhadap hukum Taurat. Filipi 3 ayat 8 itu Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Oke. Tapi tidak apa-apa, saya agak baca agak lama. Intinya saja Pak, saya hafal semua itu Pak. Enggak apa-apa. Ya, jangan nih Pak nih ya, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. 1 iota 1 titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Barang siapa yang menghilangkan 1 titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Hafal Pak? Udah, intinya apa yang mau kamu sampaikan di ayat itu? Salut. Oh, saya kalah ini, saya jujur, saya kalah. Belum ada pendeta yang hafalannya melebihi saya, jangan salah Pak. Oke, salut. Oke, baik ya, saya dengar, kita lihat ayat ini ya. Intinya saja langsung Pak ya, biar nggak perpanjang waktu. Langsung ke inti ayatnya yang ke-20 ya. Ya. Apabila kehidupan keagamaanmu itu kan. Ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul. Ya, ini berbicara tentang ketaatan hukum-hukum Taurat ya. Betul. Pada masa-masa ya. Tapi lagi-lagi saya bilang begini, karena Yesus itu menggenapi perjanjian ya, hukum Taurat itu sendiri. Jadi karena begini, Yesus menggenapi nubuatan nabi-nabi, contohnya Yesaya ya, Yesaya berapa? Yesaya pasal 9 ya, ayat 6 itu kan berbicara tentang nubuatan tentang kedatangan Yesus Mesias, Yesus Kristus ini. Nah, ketika nubuatan ini digenapi karena hukum Taurat ini, karena contohnya kita sudah melihat lagi hukum Tauratnya, tetapi kita melihat di dalam diri Yesus itu sendiri. Ya, contohnya ya, kalau ketaatan terhadap hari Sabat, ya, ketika Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, banyak orang yang menegur Yesus. Jadi menurut hukum Taurat Musa tidak boleh
ada kegiatan tapi kata Yesus anak manusia itu apa namanya hari Sabat itu sendiri. Ya, jadi kalau kita mau dilihatkan ini sebenarnya bertantangan ini. Kenapa Yesus tidak mentaati hukum Taurat itu sendiri? Tetapi itu yang saya bilang. Jadi Yesus ini menggenapi nubuatan tentang kedatangan, ya, kedatangan Yesus Kristus sendiri. Nah, saya lanjut ke Filipi ini. Ya, Filipi ini. Sebentar Pak, biar terlalu panjang nanti lupa. Gantian ya. Gantian Pak ya. Boleh? Saya belum selesai ini. Oh iya, silakan. Iya. Jadi lanjut lagi apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 3 yang 8 ini ya. Berbicara tentang sesungguhnya kebenaran yang sejati seperti apa ya. Jadi malahan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi dengan kedatangan Yesus itu dia dikatakan bahwa menggenapi bukan meniadakan. Jadi makanya kami tidak melihat hukum-hukum itu seperti hukum Musa lagi, tapi kami melihat apa yang ada di dalam diri Yesus. Karena Oke Pak ya. Oke, udah paham saya. Iya. Ya, saya udah paham Anda mau arah kemana, saya udah paham. Saya komentari Pak ya. Anda mengatakan tadi bahwa cara pandang terhadap hukum Taurat itu sudah tidak seperti zamannya Musa lagi karena akan kelahiran Yesus Kristus itu. Bahkan didukung nanti di dalam Galatia 5 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Kalau kamu masih menjalankan hukum Taurat di situ, kamu tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya, kan begitu itu ayat itu. Nah, apakah Yesus sepakat dengan pernyataan Paulus itu? Ternyata tidak. Di dalam ayat yang Anda baca tadi di dalam Matius 5 ayat 20, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan sorga. Nah, kita lihat kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, mana yang lebih baik antara kehidupan keagamaan orang Kristen. Nah, di dalam Matius 15 ayat 15 ayat Matius 15 ayat 23. Putus ya? Ustaz. Halo. Putus. Coba. Tes ya. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Matius, Mantap. di dalam Matius 15 ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu, Yesus itu menyuruh para muridnya, pergilah kamu kepada orang, mental-mental ya suaranya. Pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti yang mereka ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi mereka tidak menjalankan. Mereka gemar menaruh beban di bahu orang lain, tapi mereka sendiri enggan mengangkatnya. Mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, tetapi di dalamnya tulang belulang. Jadi menurut Yesus, mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan, itu tidak bisa menduduki kerajaan sorga. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan orang Kristen? Mereka bukan hanya tidak mengajar hukum Taurat, tetapi justru menentang, ya, membatalkan hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ia menghapus hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kemudian tentang Yesaya yang Anda kutip tadi, itu tidak untuk Yesus. Karena di situ dikatakan seorang anak telah lahir
seorang anak telah diberikan. Kata telah itu kata lampau, bukan kata akan datang. Jadi itu bukan nubuatan, Pak. Nah, kalau dipaksakan juga nanti banyak timbul pertanyaan, kapan Yesus jadi raja? Sebagaimana Daud, karena ayat ini berbicara pemulihan terhadap Israel yang akan mengalami kejayaan sebagaimana ketika Israel dipimpin oleh Raja Daud. Nah, ini ayat ini nggak nyambung ke Yesus kalau dipaksakan. Kapan Yesus disebut penasehat ajaib? Nggak ada. Itu nggak sama sekali nggak nyampe ke zaman Yesus, Pak. Apalagi kalau Anda lihat di dalam Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos pada zaman Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus itu, Pak. Jadi kalau ngutip Yesaya 9 ayat 6 nggak nyambung sama sekali. Karena di situ telah berarti sudah terjadi, bukan belum terjadi. Begitu, Pak. Iya. Jadi baik. Jadi nah, kita lanjut lagi ya di Silakan. apa yang dikatakan Paulus. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan Paulus. Jadi nah, tunggu ya. Dikatakan Paulus, saya ulangi lagi ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, jadi buah karakter daripada Kristus inilah yang Paulus taati lebih daripada hukum Taurat itu sendiri. Bahkan juga itu yang tadi seperti dikatakan Yesus itu sendiri di dalam Matius tadi itu ya, Matius 5:20 itu. Jika keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jadi itu kita dianggap saja itu kebodohan ya, tidak ada guna dan faedahnya. Nah, itu yang kami sebagai orang Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena kehidupan, pola hidup Kristus itu yang mencerminkan pola kerajaan Bapa Surgawi itu sendiri, kerajaan Allah itu sendiri. Sehingga Paulus dia menganggap rugi ya dan menganggap sampah ketika dia mulai menemukan sosok pribadi keilahian kerajaan yang ada di dalam diri Yesus itu sendiri ya. Nah itu bertentangan nggak dengan ajaran Yesus itu? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah itu. Tidak ya. Bertentangan nggak itu? Di apa itu? Ya kan tadi di Filipi 3 ayat 8 itu kan Paulus kan mengatakan bahwa setelah dia mengenal Yesus ya, pengorbanan Yesus itu di hukum Taurat dianggap sampah. Apakah itu sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah pernah Yesus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu seperti yang dikatakan Paulus itu sudah tidak berguna lagi setelah dia datang? Kan tidak. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Paulus mengatakan Yesus datang untuk melenyapkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kan selisih itu, Pak. Paulus salto ke kanan, Yesus salto ke kiri, jadinya bertentangan di situ. Coba. Bahkan dikatakan saya kasih data. Bentar, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga, kata Yesus. Nah, kehidupan keagamaan orang Farisi itu seperti apa? Mereka itu fasik. Hanya mengajar, kamu harus begini, kamu harus begono. Tapi dia nggak mau menjalankan.
Nah, apakah Kristen lebih baik kehidupan keagamaannya? Kalau kita bandingkan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, ternyata lebih buruk dia. Orang Farisi masih mengajarkan hukum Taurat, orang Kristen ikut Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Gitu loh. Jadi pertentangan di situ, Pak. Silakan lanjut. Iya, oke. Saya kasih data ya di surat Ibrani ini ya. Jadi di sini Ibrani pasal 1 ini kita perhatikan Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi sehingga kita bisa sinkronkan dengan apa yang diklaimkan oleh Paulus bahwa sesungguhnya Kristus itu lebih mulia daripada hukum-hukum Taurat itu sendiri ya. Jadi Ibrani pasal 1 ini setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, ini berbicara tentang Yesus. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kalau kita mau pelajari di dalam kitab Ibrani ini berbicara banyak hal tentang sosok Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, nah, halo, dengar Ya, suara ya, saya? halo, lanjut. Ya, lanjut. Jadi dikatakan ayat-ayat yang lain ini berbicara tentang imam-imam ya. Yesus sebagai imam yang besar. Dan di ayat yang ke-7 pasal yang ke-11, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Jadi imam yang agung ya. Jadi hukum Taurat dulu, hukum Musa itu ada peraturannya ya, tempat-tempat ibadah. Tapi dengan kehadiran Yesus itu bukan dirubah, ditiadakan, tetapi dikatakan bahwa menggenapi apa yang dijanjikan sebelumnya, nubuatan-nubuatan itu. Jadi Yesaya pasal 9 ini bukan ya, lain tidak lain ya, itu memang benar yang digenapi, kelahiran juru selamat. Itu yang sedang terjadi, sedang digenapi. Jadi Udah ya? Udah terlalu panjang, Pak ya. Gantiannya. Jadi mengenai Ibrani ini tidak berbicara tentang bahwa Yesus itu akan bahwa Yesus akan menggagalkan hukum Taurat. Tidak. Ini berbicara tentang kehadiran Yesus itu sebagai perantara Tuhan kepada kita. Itu nggak ada masalah ayat ini. Cuma yang jadi masalah adalah ajaran Paulus ini tadi, yang mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, bahwa kita akan diselamatkan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 9 ayat 10, jikalau dengan mulutmu engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mati dan bangkit dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Apakah Yesus pernah mengajarkan demikian kepada orang-orang? Tidak. Yesus tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada soteriologi salib, pada jalan salib. Tidak. Bahkan ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda baca di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 itu, guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan surga? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik?
Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhanku saja. Jikalau engkau ingin hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Yesus nggak pernah mengatakan kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib menebus dosa. Percaya aku disalib untuk menghapus hukum Taurat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Pak. Bapak di mute dulu, Pak. Feedback, Pak. Kalau saya bicara feedback di mute dulu, Pak. Di mute dulu bentar. Biar enak kita diskusinya ya. Nah, Yesus, aduh, suaranya tes. Nah, aman. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan keselamatan melalui pengorbanan dia di tiang salib. Tidak pernah. Ada orang kaya tadi itu bertanya itu kepada Yesus tuh. Lukas 18 ayat 18 sampai 24 atau Matius 19 ayat 16 dan seterusnya. Nah, guru saya udah datang itu, tangannya udah ngasih kode itu. Sugi, kamu turun, aku udah datang gitu kan. Jadi di situ Yesus menerangkan syarat-syarat masuk surga kepada orang kaya itu. Kalau kamu ingin masuk surga, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, kata orang kaya itu. Oh, kalau begitu kurang satu lagi. Apa kurang satu lagi itu? Apa seperti yang diajarkan Paulus? Percaya Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Ternyata tidak juga. Kurang satu lagi kalau ingin sempurna katanya. Kau jual segala yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Jadi sama sekali Yesus nggak pernah nih dari mulutnya bocor bahwa kamu akan selamat dengan percaya aku mati disalib. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu adalah Paulus. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 7 ayat 21 di situ, Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Bukan melainkan mereka yang percaya aku disalib. Tidak ada itu Yesus mengajarkan itu, Pak. Nah orang Kristen yang merasa diri dengan percaya Yesus disalib, menebus dosa bisa masuk surga, mereka ini bertanya-tanya, oh Tuhan, ayat 22-23-nya, bukankah aku, oh Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Kata Yesus, pada hari ini aku akan berterus terang kepada kalian tuh, orang yang menyebut aku Tuhan, melakukan segala mukjizat dan sebagainya atas namaku, aku tidak kenal kamu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan keselamatan melalui penebusan dosa, tidak pernah, kecuali Paulus. Begitu, Pak. Dibuka mute-nya, Pak. Guru saya tadi udah datang kayaknya ya. Ahi, aku mau sholat asar dulu nih, Ahi. Ya gantian yang udah sholat asar. Tapi sebelumnya saya ingatkan saudara-saudaraku, bagi Anda yang ingin andil ikut membangun sekolah apologet, ya, Anda bisa memberikan gift Anda kepada saya, dan insya Allah akan saya sumbangkan seluruh yang saya dapat dari TikTok untuk pembangunan sekolah teologi apologet tanpa mengurangi satu mawar pun. Ya, alhamdulillah tadi malam kita dapat 168.300 sekian itu. Udah saya laporkan ke Bang Andi ya. Bang Andi mau dilanjut, Bang Andi? Saya standby dulu, Bang Andi. Ya, laporan diterima. Sambil diumumkan, bentar-bentar sambil diumumkan ya. Iya, Bade. Ada suara saya ada? Iya. Oke. Suara saya ada kali? Saya juga izin sholat dulu, Kak. Memberikan gift Anda kepada saya. Suara saya ada nggak? Akan saya sumbangkan seluruh Bapak Juma udah kembali. TikTok untuk pembangunan sekolah. Aduh, double suaranya Bapak ini. Apologet. Double dia.
Halo? Ya. Ya, oke. Sabar ya. Oke. Halo? Ya itu lagi Pak. Tinggal memilah-milah aja yang mana yang baik, yang mana yang buruk Pak. Yang mana yang baik, yang mana tidak baik Pak. Ya, Ya, nanti sebentar masuk ya. Saya izin sebentar dulu. Ya. Yang kalau tidak baik itu Pak, ya menghapus hukum Taurat, mengacak-acak hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat. Tidak baik itu Pak ya. Kamu udah sepakat tadi katanya. Tidak baik perbuatan itu ya Pak. Maksud saya izin sebentar dulu. Saya keluar dulu. Nanti baru saya masuk lagi. Suara saya kecil pula lagi. Di sananya berisik Bang. Suara saya kecil apa benar kecil? Bagus kok suaranya. Iya, bagus. Kayak suara laki-laki ya Bang Yumaya. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Muslim. Jumpa lagi dengan saya, Masya Allah. Gimana baju kurau hari ini? Bagus warnanya? Alhamdulillah. Mantap kali bah. Semangat. Warna biru muda bangku. Kita Keren. semangat. Yang jelas Bang Yumaya, kesepakatan sore hari ini bahwa yang merusak tatanan itu, merusak kitab suci, apalagi membatalkan itu perbuatan tidak baik, perbuatan buruk dan iblis lah itu. Anu annas sami itu Bang Handi. Anu annas sami. Pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Orang yang membuat ilah baru di hadapan Tuhannya Yahudi akan dibinasakan. Ulangan 13 dari 1 sampai data 15. Kemudian bunuhlah orang yang tidak memotong kulupnya. Kejadian 17 nomor 14. Dibinasakan yang tidak memotong kulupnya. Janganlah engkau makan babi. Ulangan 28, ulangan 24 dan seterusnya. Kutukan-kutukan Tuhan akan datang kepada mereka yang menanggalkan hukum Taurat. Itu pasti itu. Kemudian di dalam Keluaran 31, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Yesaya 66 nomor 15 sampai data 18. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi. Jadi semua ini tergenapi oleh siapa? Oleh dia yang terjerat oleh sang pembinasa keji. Pertanyaan saya, orang yang makan babi tidak bersunat, kemudian melanggar Sabat, lalu menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi, apakah akan dibinasakan oleh Tuhannya Yahudi? Itu dulu. Dibinasakan gak? Dibinasakan Paman. Dibinasakan. Siapa mereka yang menanggalkan hukum Tuhan ini? Ya itulah, itu tuh. Non-Muslim mengikuti siapa? Mengikuti pembinasa keji. Kenapa bisa dikatakan mengikuti pembinasa keji? Karena mereka semuanya akan binasa. Akan binasa karena kekejian mereka sendiri. Mereka sudah tahu dalilnya ada. Mereka sudah tahu ada perintahnya. Mereka sudah tahu ada larangannya. Mereka ngerti ada hukumnya. Ada firman yang menetapkan perkara itu. Mereka langgar. Ya berarti mereka ingin binasa. Itu fakta, itu real. Kalau kita baca ulangan 28, saudara-saudara, itu ngeri kali loh perintahnya di situ. Ngeri sekali. Saya aja kalau baca itu merinding. Merinding baca dalil itu. Kenapa saya mengatakan saya merinding? Apa kata Tuhan? Jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Elohim dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan melandamu. Kutuk ini akan datang kepadamu, mencapai engkau dan mengenai engkau. Terkutulah engkau di kota, terkutulah engkau di ladang, terkutulah bakulmu, terkutulah adonanmu, terkutulah buah kandunganmu, terkutulah hasil benihmu, terkutulah anak lembu sapimu, terkutulah kandungan kambing dombamu, terkutulah engkau pada waktu masuk, terkutulah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan malap menghajar di antara kamu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah binasa dengan segala karena kejahatan yang menduduki kalian. Tuhan akan menghajar engkau dengan
batuk kering, demam, dan seterusnya segala macam penyakit. Itu fakta. Terkutuk. Bila mana kalian meninggalkan aturan-aturan Tuhan yang sudah kuperdengarkan melalui hambaku Musa. Nah, sekarang orang Kristen yang mengaku kemudian membawa barang kudus, barang suci, berupa Torah atau kitab Tanakh, apakah mereka melanggar? Apakah mereka menjaga? Apakah mereka melakukan? Atau itu hanya dijadikan sebagai simbolik saja? Oh, jelas itu fakta real. Mereka hanya menjadikan itu aksesoris doang, mereka tidak mempraktekkan itu. Itu fakta. Maka sang pembinasa keji itu jelas. Siapa yang menghantarkan kaumnya pemeluk agama yang dibawanya binasa di neraka jahanam? Siapakah dia? Renungkan. Siapa yang mengajarkan kemudian untuk melanggar seluruh ancaman-ancaman Tuhan? Siapa yang tidak sunat kulubnya? Bunuh! Siapa yang melanggar hari Sabtu? Bunuh! Itu. Siapa yang makan babi? Bakar! Nah, siapa itu? Siapa? Ayo, jujurlah saudara-saudaraku Oten. Itu sangat membahayakan dan membinasakan kalian. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan perintah Yesus. Matius 23 itu. Nah, lihatlah orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama dalam hal ini, ahli Taurat dalam hal ini telah menduduki kursi Musa. Jangan kau ikuti dia. Kok bisa? Ya, mereka menteorikan tapi tidak mempraktikkan. Lah, bedanya dengan Kristen hari ini itu apa? Kami ini ada penganut Torah. Kami ini ada Elohim, Yahweh. Babi dimakan. Nonot masih pakai topi. Hari Minggu ibadahnya, hari Minggu. Hari Kiryaki, penyembahan dewa matahari. Hukum Tuhan dianggap sampah, nggak berlaku lagi, bahkan dianggap basi. Tapi mereka mengatakan, ini pengikut Yesus. Kami ini ada pengikut Torah. Kami ini anak-anak Yahweh. Matamu. Nipu aja terus panjang hari, panjang zaman. Diajak diskusi untuk kembali kepada jalan yang benar. Enggak. Maunya dia di jalan kebinasaan terus. Binasa enggak orang-orang yang makan babi berdasarkan kitabnya orang Yahudi? Iya binasa. Mereka tinggalkan enggak? Mereka makan babi? Makan. Berarti mereka mau membinasakan diri mereka. Makanya Yesus mengatakan, jangan kau berikan mutiara kepada babi, barang kudus kepada anjing. Sebab itu percuma. Mereka hanya akan menginjak-injaknya. Islam datang sebagai pertolongan akhir untuk menginsapkan dunia, agar dunia ini meninggalkan ajaran paganisme penyembahan terhadap makhluk bertanduk tujuh bermata tujuh. Itu fungsi Islam datang. Maha pengasih pencipta langit dan bumi ini. Setelah separuh penduduk bumi membuat kerusakan di atas muka bumi dengan mengajak manusia mematikan akal menyembah kepada semuanya makhluk, Tuhan yang Maha Pengasih kemudian mengutus juru selamat akhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Jadi komandan takbir harus kita kumandangkan dari Sabang sampai Merauke agar semua penduduk Indonesia bisa memahami bahwa di antara kita ada yang terjerat oleh belenggu sang pembinasa keji. Wah, begini mungkin Penghandi kalau nanti ada takbir akbar di Senayan, ya kan ya, kita bahasakan bahasan penyampaian seruan kepada anak bangsa untuk meninggalkan ajaran nyembah kepada roh bertanduk tujuh bermata tujuh. Oke, dilanjut. Bunda Rahma silakan diambil alih. Akhi silakan akhi. Antum sholat ya. Teman-teman non muslim silakan naik. Betul, silakan naik. Silakan. Saya mau bertanya Pak Joma. Seiring kan kita nanti rencana insya Allah ya bulan 9 nanti peletakan batu pertama pembangunan pesantren Apologet Islam Indonesia. Iya. Terus
kita buat aturan nih, resmi aturannya. Iya. Aturan contoh lah ya. Supaya Iya. sedikit memfungsikan akal sehat. Iya. Peraturan di pesantren apologet Islam Indonesia. Iya. Dilarang mandi malam di atas pohon. Mati mijah. Terus ada yang mandi malam di atas pohon gimana itu? Mana yang Ji? Berarti melanggar gitu loh. Artinya apa? Orang yang merusak aturan itu, ya itulah. Apalagi membuat aturan baru gitu. Jadi nanti saya jaga di sana rumah apologet Islam bahwa tidak boleh tidur di atas pohon, tidak boleh macam-macam di atas pohon, kan banyak pohon nanti di sana. Apabila ada orang naik pohon, nah itulah yang suka sama dengan kerjaannya yang suka tidur di atas pohon gitu. Akalnya mati. Udah dibilangin hukum Taurat untuk Bani Israel, diakui terus dirubah dan dibatalkan. Itu kira-kira. Jadi alias ya kuntilanak lah itu. Iya Bang Andi, Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman ini ada nih barcode-nya nih, kirisnya nih. Ya, ayo rame-rame kita mendukung pembangunan pesantren apologet Islam Indonesia. Itu dimudahkan, tinggal diklik, udah tuh, terserah seikhlasnya gitu ya teman-teman ya. Untuk insya Allah setiap hari Jumat kami akan update itu. Ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Bendahara nih naik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, Bang Kores. Pak Pak De kurang ke atas Pak De. Ini biar aku. Aku udah ini kan udah save di ini. Oke, silakan. Gue gedein Aku gantian udah aja. rapi ininya kan, udah rapi ininya. Nah ini. Ini Bunda Rama. Nih teman-teman. Jadi ini barcode nih ya teman-teman. Nggak bisa digedein sendiri ya? Kalau bisa dipanjangin ke bawah tuh bagus. Tunggulah. Bersusun ke bawah. Tunggulah. Jadi teman-teman bisa di screen ya, screen baru itu biar screennya ya temnya. Misalnya teman-teman tuh mau ini live TikTok ini ya, Komal Gurunda ini boleh screenshot, boleh. Nah screenshotnya itu yang Anda scan, yang barcode screenshotnya itu bisa. Ya, ini mudah ini kalau keris ya teman-teman. Dan tidak terbatas nominalnya berapapun ya. Jadi kalau kali banyak, Masya Allah ya. Niat kita untuk kelebihan menutupi yang lain. Ya kebesaran. Ya, yang standar aja. Mana nih? Ini nih. Ya. Ayo teman-teman, udah di save, Masya Allah, makasih. Jadi ada yang SMS itu SMS chat. Tiap bulan aku siap ini 500 bunda. Alhamdulillah. Itu yang semen itu. Bulan ya teman-teman. Ada yang mereka yang mungkin rezekinya lebih 3 juta. Keren. Nanti kita update tiap Jumat ya, Gurunda. Iya. Alhamdulillah. Iya Bun, nanti tiap Jumat kita akan update RC yang akan kita minta dari Bank BTN. Itu nanti kita akan umumkan di sini supaya teman-teman bisa mengupdate berapa jumlah yang terkumpul untuk pondok pesantren yang kita cintai ini. Begitu. Kayak unyil kiseng itu kulit. Ini ada dari Ibu Rita. Ibu Rita Banyumas. Saya baca aja ya. Iya, makasih. Saya baca nih. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok saya transfer untuk sedekah untuk pembangunan sekolah apologet 5 juta besok. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam Kanda, salam sama beliau. Dari Ray, Ibu Rita Ray. Oh,
Iya, luar biasa. Sahabat kita, Masya Allah. Boleh, Malaysia boleh katanya. Boleh ya, Gurunda ya, Daeng? Justru Boleh. Malaysia harus wajib itu Malaysia mah. Ah, ini yang bertanya, boleh Bang? Jadi caranya itu tes dulu ya, Rp1.000 tes. Setelah itu ya baru ya 20.000 berapa. Enggak lah, salah juga Bunda Rama ini. Tes dulu Rp1.000, kemudian setelah berhasil Rp1.000 ya dilebihin nolnya banyak lah. Jadi kalau berapa kita ya, mayoritas kita di Indonesia ini bersatu teman-teman ya. 5.000 satu orang itu, Masya Allah ya. Bunda Rama, kalau angka 1 nolnya 6 berapa nilainya? 1 juta Daeng. Kalau nolnya 7, 10 juta. 8, 100 juta. 9. 100 juta 9. 1 M. Oke, itu aja deh. Saya mohon ada yang itu. Masya Allah. Insya Allah. Ya, jadi- jadi pembangunan kita ini, ya lanjut Gurunda. Izin Bun, teman-teman Iya, iya. sekalian, sejatinya pesantren itu kita akan belajar tentang beberapa materi yang prinsip, ya, disiplin ilmu yang sangat prinsip di dalam Islam, seperti kitab Akhlakul Karimah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram. Itu akan dipelajari oleh anak-anak pondok. Mereka akan belajar materi-materi eksat seperti matematika, fisika, kimia. Tetap seperti sekolah normal biasa, karena memang kita akan laporkan di dikti. Kita akan laporkan sekolah kita ini. Sebisa mungkin kita dapatkan akreditasi A. Ujian nasional juga, cuman sebab seperti di pesantren kan, sekolah-sekolah biasa umumnya pulang jam 3, pulang jam 4, bahkan kadang jam 2 udah pulang. Nah, pondok pesantren kita ini untuk materi tambahan apologet itu kan tinggal di dalam mondok. Jadi kajian setelah maghrib itu kitab Akhlakul Karimah misalnya itu sampai Isya. Setelah Isya mereka istirahat 1 jam. Nah, sekitar jam 9 malam mereka masuk kelas. Masuk kelas itu belajar sampai kadang kalau kita dulu sampai jam 12 malam. Kalau dia malam Ahad itu bisa sampai jam 12 malam. Belajar terkait dengan materi-materi apologet. Nah, di situ ada pemantapan bahasa, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Lalu subuh pukul 4 itu santri sudah bangun. Mereka mengkaji sesuai dengan kurikulum yang ada. Biasanya kalau subuh hari itu belajar tentang kitab gundul. Nah, yang tahfizul Quran ada kelasnya sendiri. Tetapi materi apologet sebisa mungkin itu diterapkan di setiap kelas. Begitu teman-teman. Jadi lulusan kita itu memahami ilmu umum, kemudian memahami ilmu kristologi. Jadi sempurna dia. Makanya kita katakan bahwa materi-materi yang akan disajikan oleh pesantren kita ini berbeda dengan materi pesantren biasa. Karena kita akan mengkaji materi tentang Islamologi, tentang Kristologi, dengan bahasa-bahasa kitab yang dianggap penting untuk dikuasai. Nah, untuk itu yang akan sekolah di sini adalah memang orang yang sudah terpilih, yang tujuannya bukan hanya sekedar untuk mondok, tetapi memang yang punya girah untuk berjuang menghadapi gerakan-gerakan kristenisasi. Dengan kata lain bahwa kalau pesantren selama ini kan tujuannya hanya menghafal, ingin jadi ustadz, ingin jadi kiai, ingin jadi guru gitu. Nah, kalau di sini memang betul-betul diprioritaskan untuk menjadi pejuang. Jadi anak-anak yang punya talenta untuk berjuang membela akidah, itulah mereka yang sekolah di sini nanti. Begitu teman-teman sekalian. Memang kita persiapkan untuk menjadi pejuang Islam. Begitu sudah. Jadi kalau orang tua ingin menjadi pembela akidah, ya silakan nanti daftarkan anaknya untuk sekolah di sini. Kita gembleng dia. Dan saya sudah siapkan materi-materi untuk pembelajaran semi militer. Anak-anak yang masuk di sini harus belajar bela diri full body contact. Saya sudah siapkan materinya, modulnya sudah ada, dan saya sendiri akan turun sebagai pelatih. Begitu teman-teman sekalian. Silakan Bunda.
keren. Menambahkan Jadi sedikit berarti lagu. ini wajib ya, kristologi itu wajib ya, wajib di ini ya tiap kelas gitu teman-teman. Jadi itu kurikulum yang wajib dipelajari di sekolah kita ini teman-teman ya. Dan ya seperti sekolah-sekolah pada umumnya ya, Gurunda ada komputer, bahasa Inggris ya. Tapi yang istimewa itu ini belajar kristologi dan akan digembleng ya sama Gurunda ya. Ilmu bela diri, keren, mantap. Semoga apa yang Iya. kita harapkan tercapai, masya Allah. Mantaplah. Ayo teman-teman, silakan. Silakan. Ustadz, Ya, Pak Ketum, silakan. Ya, izin menambahkan. Jadi kalau dari sisi itu, dari sisi tadi kita sudah dengarkan dari sisi materi apologetika, kemudian dari sisi materi bela diri dan seterusnya. Nanti kita tambahkan juga, insya Allah kita berpartisipasi dalam disiplin ilmu bahasa Arabnya. Insya Allah kita akan berikan materi-materi untuk para siswa-siswa kita. Insya Allah, biidznillah, kalau kita diizinkan berpartisipasi bahasa Arab dasar, bahasa Arab yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama dari dasar sampai insya Allah tuntas bisa membaca kitab kundul yang kita sebut kitab kuning atau bahasa Arab tanpa harokat. Insya Allah itu kita akan masukkan di situ dalam program-programnya, dan mungkin juga dari teman-teman lain, mungkin seperti Bang Moto atau Bang Jibril, materi-materi yang insya Allah akan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini saya kira insya Allah menjadi pusat ilmu yang sangat luar biasa sekali. Maka dari itu teman-teman, kalau seandainya kita bisa menghitung-hitung ya, dari kaum muslimin yang ada sekitar 87%, kalau dari 245 juta penduduk itu, kalau 87%-nya itu kalau 10.000 saja, 10.000 aja yang, atau 1.000 rupiah saja, itu sudah masya Allah jauh dari, lebih dari cukup. Itu sudah ratusan miliar bisa terkumpul, dan insya Allah bisa dengan sangat mudah. Makanya kalau kita saling bergandengan tangan teman-teman, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Tentunya niat kita ikhlas dalam membela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Saya kira insya Allah itu menjadi penyemangat kita semua dalam mengikhlaskan niat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita harapkan bersama itu bisa terrealisasi dalam waktu yang sangat dekat insyaallah taala. Barakallahu. Lanjut aku udah. Kenapa ya nggak bisa naikkan orang ya? Pengumuman juga ya, insya Allah ini tanggal 8 besok, alhamdulillah bekas dukungan kaum muslimin muslimat, alhamdulillah renovasi masjid di Ciranjang, Kabupaten Cianjur, insya Allah tanggal 8 besok diresmikan oleh API. Alhamdulillah. Berarti udah 100% ya renovasinya? Sudah Baik. 100%. Terakhir sore ini pembersihan saja. Alhamdulillah. Tinggal menunggu tim datang ke sana. Teman-teman yang berada di seputaran Cianjur silakan datang. Ciranjang ya. Silakan datang. Kalau bisa datang jangan tangan kosong deh. Kalau bisa bawa tikar karena tidak ada tempat duduk. Tikar sekaligus nasi kotak dikonsumsi sendiri. Betul, betul. Berarti di live kan itu, Deng? Insya Allah. Kami dari Apologet Islam Indonesia mewakili pembina ketua mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, terutama Bapak Haji Deddy Miswar, Ibu Uni Laura, dan yang lain-lain yang banyak membantu. Kemudian beliau Uni Laura juga sudah akan membantu dalam program selanjutnya pengadaan sumber air masjid. Insya Allah kedepannya program API terus berjalan. Untuk sementara itu sih ya kajian-kajian Islam juga. Jadi besok itu tanggal 8 peresmian dan kajian kristologi di sana diisi oleh Pak Ketua,
Adek Daman dan Adek Kores yang mengisi kajian itu. Karena di sana itu, di depannya itu adalah gereja bagus 5, masjid di dalam terpencil. Mobil susah masuk, jadi parkirnya di luar ya jalan kaki lewat sawah. Ya untung ada jalanan sedikit lah. Insya Allah nanti kami berusaha membuat jalanan agar mobil bisa parkir di sana. Dan insya Allah kita pakai sound system. Kita pakai sound system ya tentu yang tidak merusak pendengaran gitu ya. Agar warga masyarakat itu bisa mendengarkan apa sih itu kajian kristologi kan gitu. Kenapa? Karena di situ adalah basis yang bukan Islam. Islamnya di situ paling 15%. Itu kira-kira. Jadi di sana itu di samping masjid itu banyak mualaf. Samping masjid jadi yang Islam itu rata-rata adalah mualaf. Itu kira-kira. Nah, jadi besok juga kajiannya kepada para mualaf yang ada di sana. Karena berdiri juga sebelah nggak jauh dari masjid, di situ ada Islamic Center yang diasuh langsung oleh Ustadz Agus. Itu teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya masjid kita yang keren nanti ini. Pusat Islam Center di sana ya semoga banyak orang ya memeluk Islam di sana karena masjid satu-satunya ya di situ memang harus dibenahi karena waktu kita survei Masya Allah gereja di depan berdiri mewah kok ada masjid kubahnya rubuh bocor tidak layak lah begitu ya. Alhamdulillah sepulang kami laporkan kepada DPP pengurus, alhamdulillah direstui ya kami jalan. Dan alhamdulillahnya lagi laporan kepada semuanya tidak ada rintangan sedikit pun dalam urusan masjid ini benar. Semua dipermudah, semua dipermudah. Tidak ada kita mau belanja nggak ada duit, selalu ada duitnya gitu loh. Ini dari semua dari kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillahnya di sana. Jadi saya laporkan ya teman-teman, sesusah apapun itu, kalau kita mau membangun masjid, selalu ada jalannya, dipermudah. Ini yang saya alami. Udah beberapa masjid saya komandoi gitu, termasuk yang ada di kampungnya Pak Desugi itu di Blora, termasuk masjidnya Nur Maulida yang nanti berdampingan dengan pesantren, semua dipermudah. Tanya Banyuma, ada nggak kesulitan waktu membangun Masjid Nur Maulida? Semua dipermudah, nggak ada. Padahal modal aja. Lancar. Iya, lancar semua. Termasuk pengadaan air, kita bangun rumah buat imam dan seterusnya ini. Masya Allah memang kaum muslim dan muslimat. Persatuannya Islam, Bang Handi, persatuan di Islam itu gitu. Dukungan saudara-saudara kita, Masya Allah. Untuk beramal jariah. Termasuk kita yang jalan itu loh, ada aja. Udah pada makan belum? Belum. Nih makan sana, nanti dari sini yang bayar. Tidur di mana? Betul. Tidur belum ada nih. Lu cari hotel. Kita yang bayarin. Ada aja itu Bunda Rama semuanya tuh. Ada aja yang mempermudah gitu loh. Masya Allah. Itu sih kira-kira Karena laporan niat dari Bang saya. Handi tuh, niat Bang Handi tuh ikhlas kan. Ya jadi dibantu. Ya hidup Jadi ini kan teman-teman ya. sisa umur hidup ini kan tinggal berapa sih Bunda? Kalau kita nggak menjalankan ini ya apalagi yang mau dibuat. Betul Bang. Gitu loh. Jadi ini kalau 1,9 ini 1.900 ya yang monitor gini ya Bang Handi. Itu 1,9K. 1.900 ya. Yang Ya nonton. termasuk nanti ini Bunda izin, termasuk nanti pembangunan sekolah pesantren ini kan ya berbasis Islam ya, berbasis bagaimana mencerdaskan anak bangsa ke depannya kan gitu ya. Nah ini kan bukan buat kita nih sebenarnya, buat generasi berikutnya. Insya Allah Tuhan meridhoi dan akan kita dipermudah dalam segala urusan. Itu harapan kami. Amin. Nah, penduduk kita ini kan mayoritas Islam di Indonesia. 15.000 aja nih kan di tempat guru ini kadang 20K loh. 15K. 15K ya, 15.000 berarti kali 50.000 rupiah itu sudah 750 juta loh. Sebenarnya saya mau tes Bang Handi ya. Tadi dia tes aku kan. Udah gak apa-apa lah, udah aku sampaikan. 750 juta loh. 15K ya, penonton Gurunda itu kadang 15, 16, 17, kadang 20 lebih.
15.000 penonton, 15K, 50.000, Bunda ya Rama mau tes itu saya masalah dikali duit. Tes aja Bunda. 750 juta, bayangkan teman-teman, ya kan? Masya Allah ya. Semangat. Tadi malam 20K. Oh, 20.000 penonton dikali, udahlah kurangilah. Ya, kurang dari 50.000 itu udah banyak teman-teman. 500 juta kalau misalnya. Ini Pak Desugi ini bolak-balik ngapain sih ini orang satu. Gue capek lihat dia bolak-balik. Begitu teman-teman, ya semangat. Jadi intinya kami teman-teman bukan aja di media sosial itu. Oh, ini cuma media sosial. Makanya kita membuat yayasan Apologet Islam Indonesia, Makassar Moalaf Center Indonesia, supaya duit itu nggak masuk ke rekening pribadi, bisa diaudit bersama dan transparan dalam pemasukan dan pengeluaran. Kalau ke pribadi siapa yang bisa audit? Nah, itulah terjadi biasanya perselisihan paham, miskomunikasi, saling mencurigai. Kalau ini nggak ada saling mencurigai, transparansi, jelas di sana penggunaannya. Seperti kemarin renovasi masjid, lihat ya kan ya, ada bendahara, terus pengeluarannya jelas, mau beli apa, bonnya ada, dan seterusnya. Jadi itulah fungsinya yayasan ada di sana gitu loh, ada pengawas. Gini Bang Andi. Ya. Jadi teman-teman sekalian untuk supaya sekedar diketahui bahwa kenapa kita sebenarnya yang dikatakan Bang Handi tadi, tolong saya dibesarkan, bisa nggak? Ini saya tunjukkan bahwa HP saya itu connect dengan bank langsung. Jadi meskipun hari libur, Nggak bisa. Udah sendiri yang besarin. Membesarkan host nggak bisa. Oke, sabar ya, sabar teman-teman. Dan ini saya tunjukkan Bunda Rahma kok jadi yang besar ya? Bukannya aku ya Bun? Tindis Kenapa lagi. bisa kayak gitu Bun ya? Sabotase Tunggu dulu ku rumah saya kecilin lah Bun ya? diriku. Ku kecili lah diriku ini Gurunda. Nih, ku kecili. Kenapa ku joka? Murah Jeka. Nih. Konjo Gurunda. Besarin bidirita. Nah nih, ini teman-teman bisa kebaca nggak ini? Coba balik dari kanan ke kiri itu. Hah? Kalau begitu diputar dulu. Diputar dulu ke rema kalau begitu. Diputar ke remanya dulu. Sabar Ki bosku, ya, langsung sabar Ki. otomatis ya. Iya, jadi tidak bisa ada manipulasi karena hari libur pun saya dikasih oleh pihak bank untuk mendeteksi transaksi yayasan. Ini teman ya, untuk sekedar diketahui. Jadi yang transfer hari ini itu langsung masuk ke pemberitahuan ke berita acara di HP saya nih. Nih, misalnya tuh masuk kan hari ini kan Ya. pukul berapa? Tuh, ini yang terakhir tadi. Memang kalau di SMS banking tuh enggak ini. Tuh, bisa dilihat ya. Masya Allah. Wah, keren. Jadi bendahara nggak bisa memainkan data karena ini terpantau langsung di monitor langsung di HP. Jadi hari libur bank saja kita bisa pantau. Oke teman-teman, silakan kalau mengenai sekolah kita ini insya Allah aman. Silakan yang ingin ikut berpartisipasi, semuanya akan aman. Dan begini juga akan kita laporkan kepada teman-teman sekalian, nanti material tukangnya semua akan kita umumkan supaya masyarakat Islam khususnya mengetahui masuk keluarnya anggaran. Ini kalau saya lanjutkan ini sampai besok pagi nih. Cukup lah. Sudah ya. Ini tunggu tanggalnya berapa ini? Tanggal 2 ya.
Tanggal 2. Tanggal 2. Oke. Saya rasa begitu mi barangkali, Dik. Iya, iya Pong. Makoniro barangkali, teman-teman. Jadi jangan mikir takut, masih ada Oh. Jaki di Indonesia. Kalau saya yang buka beda lagi tuh. Ada namanya orangnya yang transfer, tapi nggak usah lah ya saya buka ya. Cukup Iya. saya simpan di Itu bendahara. Bang Andi diumumkan yang ngegip ke saya Bang Andi. Oh iya, untuk yang ngagip ke Pak Desugi itu semua nanti ditransfer ke Yayasan MMCI gitu ya. Kemarin Pak De melaporkan ke saya 158.000 udah saya disalurkan ke MMCI. Jadi gipnya Pak Desugi itu berapapun nilainya itu akan ditransfer ke Yayasan MMCI gitu teman-teman. Kapan itu? Kemarin? Tadi malam ya Pak De? Tadi malam. Tadi malam Itu 168 atau 158 tuh Pak? 158 Pak De. 158. Nih. Kelihatan nih. Ada di grup itu Satu- Gurunda. Iya. 158336. Ya. Ya betul. Jadi Kelihatan. itu ya buntutnya itu menunjukkan bahwa tidak saya kurangi satu mawar pun. Karena ada 6-nya itu di bawah itu. Jadi total semua saya masukkan itu. Nggak berani saya walaupun satu mawar nggak berani itu. Oke. Aman semuanya ya. Transparansi aman. Udah aman. Kita lanjut Jadi, lagi. Mana tahu mau masih bikin ada. diskusi. Iya, waktu saya masih ada 30 menit. Kalau masih ada orang yang mau disadarkan kasih. Nah, saya tahu bawa aku mite. Saya melalui ini juga saya mau mengucapkan kepada Dayang Datuk yang ada di Johor. Gimana beliau? Masya Allah. Masya Allah, nanti kita sampaikan proposalnya ke beliau. Tapi insya Allah beliau yang akan mensupport. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada komunikasi sama beliau? Kanda. Ya, Ada komunikasi dengan beliau? iya, sering. Alhamdulillah, Masya Allah. Kepada juga kepada nggak usah menyebut nama ya. Insya Allah beliau itu kita doakan semoga sehat selalu, sudah berbintang 3 ya. Sekarang sudah sekarang sudah di Jakarta. Mudah-mudahan beliau sehat selalu bersama ADC-nya di salah satu instansi di Republik ini, pejabat teras beliau. Alhamdulillah, Mudah-mudahan bisa Masya Allah. mendengarkan kami kangen, kami rindu. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Desugi paham lah itu, semua paham lah. Kasih. Amin. Salam sama beliau. Kanda. Insya Allah. Kayaknya dia belum tahu nomor baruku beliau. Nanti tak kasih. Iya. Kasih. Lanjut, masih ada 30 menit kita ke bawah. Banyumas Solo Karir lagi, oke? Siap, makasih. Masih ada Kanda. 30 menit, baik. Saya matikan lampu dulu. Oke, satu persatu tuh. Izin Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin nyimak di bawah Akina. Ya, gimana akhi? Saya izin di bawah ya. Ya akhi, makasih akhi. Ntar malam lagi kita sama-sama, jumpa. akhi. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kami non-muslim, jumpa lagi dengan saya Bang Zuma, sang penuntun. Tema kita sore hari ini masih terkait dengan si pembinasa keji. Yuk naik ke atas sini, kita berdiskusi. Waktu saya untuk sampai ke maghrib masih ada kurang lebih 30 menit. Silakan naik, kita membahas tema ini. Berargumentasi boleh dengan leluasa, tapi dengan catatan saudara mengedepankan logika sehat berdasar terhadap dalil yang ada di Bible. Boleh menggunakan Quran, silakan selama Anda tujuannya untuk mengkaji, bukan untuk menghujat. Silakan. Teman-teman sekalian silakan. Ajukan permintaan.
Saudara Cinta, mudah-mudahan tidak ribut di tempatnya. Beliau ini sering ribut. Kalau ribut kok buka suara mic-nya, oh kayak banyak mobil truk, kayak penjual mobil. Halo, selamat sore. Nggak bisa ya? Nggak duduk ya? Jaringan beliau. Halo, selamat sore Bu Rasmi. Ah. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Ada onde-onde kah, Saudara Esken? Halo, Saudara Esken. Halo, Saudara Esken, selamat sore. Baik, silakan teman yang lain ajukan permintaan. Manusia tanpa dagu. Apalah orang ini, nggak bisa tenang hidup kau kah? Kamu di mana ini? Oh, hidupmu tersiksa kali. Gak pernah rasa tenang-tenang orang ini. Kan? Hidup tinggal di dalam mesin penggiling padi. Nah, itulah hidupmu kau. Sial kali hidupmu. Menderita kali hidup kau. Ini jam istirahat kau masih jadi budak dunia. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Naik nih. Silakan. Hai, apa itu? Apa itu nak? Selamat sore Zuma. Wow, keren. Kasih ya. Ini punyanya kakak. Ibunya Sepika. Siap. Yeah. Si binasa keji. Maksud Zuma siapa sembinasa keji? Yang mengalihkan ajaran haram menjadi halal bagi pengikutnya. Siapa itu? Yang hidup sesama dengan murid Yesus. Yang mereka lihat membinasakan lalu duduk berdiri di tempat kudus. Siapa lagi kalau bukan Paulus? Apabila Nabi kau tidak pernah menjelekkan Paulus? Apabila kamu melihat, kamu di sini adalah murid-murid Yesus, melihat pembinasa keji yang menganiaya mereka duduk berdiri di tempat kudus. Siapa yang sezaman dengan murid-murid Yesus yang menganiaya Yesus, lalu dia berdiri di tempat kudus? Menjelekkan Paulus? Pernahkah Nabi kau menjelekkan Paulus? Atau Tuhan kau? Nabi Muhammad. Oh, udahlah kawan, sudah. Hidupmu menderita kali kau. Udahlah, tercatat nerakamu di dunia juga. Kau hidup melarat kayak begitu. Menjual apa kau itu di pinggir jalan? Atau jangan-jangan kau sudah di neraka itu? Cepat kali kau ke sana. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Selamat sore, saudara. Temanya sore juga.
Sama juga ini, di jalan juga mereka ini, di jalan juga mereka janjian. Ya, karena kita memang orang Kristen, saudara, di jalan. Kalau teroris baru berondok di bawah tanah. Begitu, saudara. Oh gitu. Teroris ya. Teroris itu yang menutup Kalau diri, teroris yang dia menutup di dengan bawah tanah berondoknya. ajaran kasih, membungkus diri dengan ajaran kasih, itulah teroris yang asli. Menggunakan istilah-istilah Islam untuk melancarkan ajaran setan. Itu teroris. Jadi yang diteror itu adalah pemikiran, yang diteror itu adalah gaya hidup, yang diteror itu adalah akidah, yang diteror itu adalah keyakinan. Itulah teroris yang sesungguhnya tuh. Meneror orang-orang, menggiring orang-orang untuk masuk ke dalam agama dengan cara menggunakan istilah-istilah agama lain supaya bisa nipu. Itulah teroris yang sesungguhnya. Makanya dalil itu pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Dia nampak seperti baik tapi isinya adalah kebinasaan. Nampak menggunakan istilah-istilah Islami tapi isinya adalah kebinasaan. Bukunya mereka sebut Alkitab. Dewa yang mereka sembah mereka sebut Allah. Surat kabar yang mereka imani dia sebut wahyu. Semua digunakan kepalsuan demi untuk membungkus kejahatan agar bisa membinasakan manusia. Itulah teroris sesungguhnya. Berdiri di tengah-tengah umat Islam setelah puas melakukan penjajahan. Penjajahan membuat jutaan anak-anak menjadi yatim. Jutaan wanita menjadi janda dikarenakan kelakuan mereka. Setelah umat Islam berhasil mengusir mereka, lalu budak-budaknya masih tinggal di Nusantara, hidup berdampingan dengan kami. Budak-budaknya ini lalu merasa mereka yang terzolimi. Keturunan budak-budak penjajah ini kemudian merasa paling kasih. Padahal mereka berasal dari batang penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Mereka lupa kalau pribumi itu merinding kalau mendengarkan nama agama mereka. Karena penjajah menyisahkan goresan yang sangat-sangat pedih dan menyakitkan dan sangat mendalam dengan mendirikan rumah-rumah ibadah para penjajah itu di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat. Melihat sebuah gedung yang bersimbol salib, kami trauma karena kami mengingat masa penjajahan. Di mana kiri kanan yang ada hanya penumpahan darah, perampasan hak, pemerkosaan, dan juga pencurian milik pribumi. Sekarang, para pengikut-pengikut pesundalnya mengaku dirinya paling kasih, mengaku paling sayang. Lupa kalau mereka adalah penerus daripada penjajah. Lupa kalau rumah ibadah warisan penjajah mereka yang mewarisi saat ini. Lupa kalau lembaga Bible itu ada lembaga yang didirikan penjajah. Sok paten kalau berbicara tentang kasih. Padahal keyakinannya tidak ada manfaatnya untuk keberlangsungan Indonesia. Agamanya tak ada fungsinya untuk negara ini. Sama sekali tidak ada. Tapi paling merasa, wah paling tersakiti, paling terjajah, paling terzolimi. Si paling korban, si paling kasih. Padahal hati di dalam berulat. Gitu. Kenapa muncul teroris? Karena adanya kezoliman, ketidakadilan. Muncul teroris. Teroris itu adalah nampak yang dihasilkan oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh yang meneror. Berbeda dengan penjajah. Penjajah itu memang tanpa tujuan untuk membangun sebuah karakter terhadap wilayah jahan selain untuk membinasakan, membunuh karakter dan seterusnya. Itu merampas hak. Jadi lebih baik menjadi teroris daripada menjadi penjajah.
Kalau penjajah itu artinya sah secara lembaga. Kalau teroris itu cuma oknum-oknum doang. Mereka yang tidak cocok dengan kebijakan, itulah yang meneror. Mereka yang merasa terzolimi dengan kebijakan pemerintah, itulah yang meneror. Tapi kalau penjajah secara terstruktur lembaga yang melakukan itu terhadap satu kaum di luar daripada mereka, itulah yang terjadi. Nah, penjajah sudah mengangkat kaki dari bumi pertiwi, tetapi penerusnya masih melakukan penjajahan. Apa buktinya? Mereka mengambil istilah-istilah yang sangat mulia dari Islam untuk mereka pakai menutupi aib agama mereka. Terbukti mereka menyembah dewa-dewa, bertanduk 7, bermata 7. Tapi mereka menyembunyikan identitas dewa mereka itu dengan mengambil nama Tuhannya umat Islam. Mental penjajah. Mereka menyembunyikan surat kabar dari barat yang menggunakan bahasa Yunani dan istilah-istilah paganisme dengan membungkusnya dengan istilah yang diambil dari nama mulia Al-Quran, yaitu Alkitab, untuk menutupi borok. Semua istilah-istilah mulia diambil dari Quran untuk menutupi aib agama mereka. Habis itu mereka tampil, kami ini adalah kasih. Nggak ada pertanyaan? Boleh saya jawab? Boleh Nggak saya ada jawab, pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Ini saya mau Tema. memberikan pendapat tentang narasi saudara yang sangat Boleh. bermutu dan bermanfaat. Begitu, Ya, saudaraku. silakan. Oke. Nah, jadi ini tadi antara penjajah dengan ajaran Islam, begitu saudaraku ya. Nah, jadi yang saya perhatikan saudaraku, memang ajaran Islam itu bermutu, bermanfaat bagi anak-anak gitu. Nah, kalau penjajah itu, yang setahu saya saudaraku, mendirikan sekolah ya, di mana Indonesia dulu tidak ada mengenal sekolah. Belanda mendirikan sekolah, dan termasuk juga Raden Ajeng Kartini ya, dia meningkatkan kualitas perempuan, di mana simbolnya habis gelap terbitlah terang, kan begitu saudaraku. Tetapi ajaran agama saudara yang bermutu dan bermanfaat menurut Anda, di mana anak perempuan umur 3 tahun, 6 tahun disuruh menikah ya, dan itu berlawanan, sangat berlawanan dengan Raden Ajeng Kartini ya, di mana Raden Ajeng Kartini berjuang mati-matian untuk memperjuangkan hak dan kemerdekaan perempuan di Indonesia, dan itu terjadi di zaman penjajahan Belanda saudaraku. Nah, artinya Belanda ingin memajukan masyarakat Indonesia, yang mendirikan sekolah-sekolah, yang mendukung Raden Ajeng Kartini untuk meningkatkan kualitas perempuan. Nah, jadi kalau ajaran saudara yang menurut Anda bermutu dan bermanfaat, di mana anak-anak umur 3 tahun dan 6 tahun dipaksa menikah, ya bayangkan dong bagaimana Anda punya anak perempuan 6 tahun disuruh menikah. Aduh. Oke, Ya, saya tapi jawab. itulah bagi Anda Saya bermanfaat ya. Ya, saya jawab. Saya tidak ini ya, saya tidak Saya bantah. apa namanya saudaraku? Ya, dibantah. Saya bantah. Oke, silakan saudara. Oke. Yang pertama, Belanda mendirikan sekolah karena berharap dia akan menguasai Nusantara ini. Mendirikan sekolah untuk mereka, bukan mendirikan sekolah untuk Indonesia. Cita-cita mereka ingin menguasai Indonesia. Dia lupa kalau di situ ada umatnya Nabi Muhammad yang akan mengusir mereka, supaya mereka mengangkat kaki dari bumi pertiwi yang didirikan dengan kalimat tauhid. Pahami itu. Jadi Belanda membangun wilayah jajahan karena mereka berharap, bermimpi, menghayal akan menguasai wilayah jajahan. Sorry Kemudian Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang santri. Dia seorang muslimah, bukan Kristiani pemakan babi. Kemudian Anda lupa, di Kristen itu tidak ada batasan usia umur wanita dikawini. Di Kristen kalau tidak ada Indonesia bisa kawin anak bayi.
Kenapa bisa kawini anak bayi di Kristen? Karena di Bibelnya ada, di kitabnya ada. Di mana di kitabnya Kristen bisa kawin sama anak bayi? Di Bilangan 31 nomor 40. Lagi-lagi tradisi Yudaism, usia 3 tahun sudah bisa dikawinin. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Sampai hari ini batasan usia wanita di Kristen untuk dikawini itu tidak ada. Berbeda di Islam, wanita dikawini pada saat mereka balik. Ulasan tentang baliknya wanita, masa haidnya wanita itu macam-macam, tergantung di mana dia besar, di mana dia kemudian berkembang, biologisnya berkembang di wilayah mana. Kalau orang Arab usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa haid. Nah, sementara dasar pijakan Islam itu ketika wanita itu haid, artinya wanita itu sudah siap untuk dibuahi. Kristen tidak ada. Mau kawinin dia baru lahir tadi pagi boleh. Orang wanita Kristen mau dinikahi baru 2 hari lahir boleh. Tidak ada dasar pijakan usia wanita dikawini di Karisteng. Kalau Anda membaca di dalam Bilangan 31 nomor 40, nomor 17 mulai 18 dan seterusnya, perintahnya bunuhlah semua wanita yang tidak perawan. Bagaimana caranya menyeleksi wanita-wanita ini perawan atau tidak? Dicolok toh? Dicolok pakai apa? Ibu jari kaki kah? Dicolok pakai apa? Supaya bisa dibedakan ini masih perawan, ini tidak. Disuruh berbaris di lapangan, habis itu suruh ngangkang. Disenter masuk pakai kamera 360 gitu. Lalu katanya bunuhlah semua wanita yang sudah bersetubuh. Bagaimana caranya dideteksi wanita yang sudah bersetubuh itu? Halo semua perempuan, berbaris, ngangkang, gerak. Nunggeng, gerak. Habis itu masukin tangan satu-satu. Agak longgar. Ini ada agak keset, kayak ada pasir di dalam. Ini apa ini? Menggigit. Oh, sakit. Kalau Bu Rasmi dimasukkan, aduh, ada listrik di dalam. Itu pola dalam sebuah agama. Itu pola dalam sebuah agama. Karena agama nanti disebut agama ketika dia punya kitab yang dianggap suci. Kebetulan kitab Anda begitu bunyinya. Bunuhlah semua perempuan yang sudah bersetubuh. Dan ambillah semua wanita yang belum bersetubuh. Untukmu. Ambil untukmu. Mau diapain? Jadi bayi 3 hari, 2 hari, 3 hari. Untukmu. Ambil. Untuk apa? Isap. Sedot untukmu. Jadi di Kristen itu nggak ada ajaran kayak gitu, nggak ada ajaran seperti di Islam harus balik dulu dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Makanya Indonesia ini kan Kristen nanti di abad ke-16 baru Indonesia ini ada Kristennya. Sedangkan Kristen itu sudah dianut oleh orang-orang primitif dari sejak abad pertama. Udah dianut orang Roma, orang Yunani, semua di abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, itu sudah dianut. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari sono, penyakit LGBT itu dari sono, orang-orang yang ingin memuaskan birahi dengan alat-alat apa itu namanya itu dari sono, dari mereka negara-negara yang lebih dulu Kristen. Kristen Indonesia masih bagus-bagus. Kenapa masih dikelilingi oleh umat Islam? Kalau yang di luar negeri, yang masing-masing mereka ini, aduh nggak apa aja. Hei mama angka perceraian di sana itu nggak ada, karena nggak ada istilahnya nikah. Mau nikah, mau puasa, bisa lagi. Kalau udah bosan ya bisa lagi, bisa lagi ketemu lagi, udah bisa lagi. Nanti punya anak baru disahkan di gereja kan gitu. Suka sama suka mau laki sama babi juga bisa di sono. Jadi di Indonesia itu kayak baik-baik ditengok, sopan-sopan ditengok. Unsur apa yang membuat mereka baik-baik ditengok? Karena mereka dikelilingi oleh umat Islam yang berakhlak.
Coba deh sekali-sekali intip-intip wilayah-wilayah yang basis mereka deh. Tengok kelakuan mereka gimana. Kalau bukan tuak balok, kalau bukan balok tuak, kalau bukan topi miring vodka, kalau bukan topi miring topi bengkok. Ngok. Mata dunia memandang, bukan buta mata dunia itu. Ngok. Sopoyannya kalian, bagus-bagusnya kalian depan kami karena kami mayoritas. Kalau kalian yang mayoritas, kira-kira apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas ini? Ayo. Apa yang terjadi terhadap kami yang minoritas kalau kalian yang mayoritas? Hah? Dulu datang lebih banyak kalian. Kenapa? Pada saat kalian datang dengan perlengkapan senjata yang lengkap, ya toh? Apa yang kalian lakukan? Menjarah, merampok, menjajah, mengintimidasi, menekan, meneror, membuat rakyat lapar, sengsara, kerja rodi, diperbudak. Itu kan? Orang-orang itu agamanya apa? Sama enggak dengan keyakinan Allah? Apa nama rumah ibadahnya? Sama enggak dengan rumah ibadah Allah? Apa nama kitabnya yang dianggap suci? Sama enggak dengan kitab Allah yang lu anggap suci? Sama enggak? Sama? Belajar lagi loh. Kenapa lu sekarang agak-agak sopan? Kenapa sekarang kalian pada agak beringas? Kenapa sekarang kalian tidak haus darah kayak dia yang lebih mendahului kalian? Karena siang hari kalian bersama bertetangga dengan orang-orang yang berakhlak, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar lu pade, sadar. Sadar lu pade. Sadar? Syukur, alhamdulillah. Silakan yang lain. Ya, kita undang dulu ini seorang pekerja penjual tua di Bombay Utara, Ladusing. Orang kolot. Apa kabar orang kolot? Ladusing, ente lah ente. Mericik tuh berjahe. Nehi beribu malotong he. Pernikahan sama jenis Beribu malotong he. Sama jenis gimana? Ayo pernikahan sama jenis. Ya pernikahan sama jenis umat apa? Islam. Ya kan? Oh. Ya kan? Di Indonesia masuk loh. Tema. Masuk ke tema tuh? si pembina keji. Mana? Tuh. Oh Markus, waktu itu 21. Oh, aduh, pernikahan sama jenis. Kacau ya kau. Kau itu gimana? Masuk ke tema. Ya di gereja lah, di mana lagi? Tema mana? Si pembina sakit. Ya Kristen lah. Siapa yang ada? Siapa yang kitabnya yang ini loh, budaknya. Di mana ada kitab suci yang spesialiskan untuk kaum gay? Aku tunjukkan di sini ya. Nggak bisa apa-apa. Budaknya Arab. Aduh, budak Arab susah. Aku tunjukkan di sini ya. Mana budak Arab? Aku tunjukkan di sini ya. Budak Arab ya. Aku tunjukkan di sini. Apa budak Arab? Udah budak Arab. Aku tunjukkan di sini ya. Nggak bisa apa-apa semua, nggak bisa apa-apa. Kok bukan itu, kok aku budak Arab, kau budak Arab ya. Aku tunjukkan di sini ya. Dari semua ya. Dadah. Aku tunjukkan di sini ya. Ini Bible spesial untuk kaum G. Ini dibuat di Amerika. Buku Bible dibuat untuk kaum G. Ada agama yang memfasilitasi kaum warna ini, guys. Ini kaum Ray punya Bible. Hebat agamamu ya, membuatkan Bible untuk orang-orang yang begitu ya. Nih,
Bible khusus untuk kaum gay. Mungkin karena ada yang apa kali ya, yang mengatakan bahwa dan seorang muridnya yang dikasihinya bersandar di balik bahu dadanya. Ini ya. Oh my God. Masalah generasi. Jadi teman, jangan memancing di air jernih, mending mancing di air keruh. Kalau kamu mancing di air jernih, maka akan nampak terlihat nyata isi dalamnya. Saya Bang Suma belajar dari sejak tahun 2018 sudah mulai. Kemudian 2008 saya memperdalam sampai hari ini. Jadi jangan kau memancing di air jernih. Karena kalau air jernih, apa yang nampak di dalam itu akan kelihatan semua. Yang ada di dalam nampak semua nanti. Oke, pengetahuan tokoh-tokoh agamamu itu belum seberapa dibandingkan kami ini yang siang malam menggeluti bidang ini. Kami mengkaji kitab kalian. Tidak ada disiplin ilmu yang kalian punya yang kami tidak punya. Nggak ada. Karena dasar pijakan untuk memahami kitab kalian itu yang penting bisa baca, punya akal, bisa menalar. Nanti ditinggal ditambah-tambah itu. Yang tidak ada Roh Kudusnya nggak bisa kemudian mentafsirkan senap perut. Kami nggak mentafsirkan apa yang tertulis, itu kami uraikan. Seperti tema ini, sang pembinasa keji. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel, nubuatannya jelas, menantang Sang Maha Tinggi, membunuh murid-murid yang kudus, menghentikan korban binatang, merubahnya menjadi korban lain, terus mengganti hari-hari raya. Siapa pelakunya ini? Siapa pelakunya? Anda akan mengatakan Islam. Oh enggak, Islam adalah satu rangkaian. Kalian butuh belajar bertahun-tahun. Minimal waraskan diri Anda dulu. Kalau mau diskusi, apalagi mau menghujat, mau menista, mau menuduh, mau memfitnah, dan seterusnya. Karena Bible akan pasang badan. Gitu ya. Halo, selamat sore. Silakan teman-teman non-muslim yang waras tapinya ya. Jangan yang cuman sakit hati. Kasihan nanti. Nanti aku tumpahkan semua isi kitab kalian. Kan tidak enak juga toh. Jadi yang pernah belajar STT lah. Jangan yang modal dengkol, modal kebencian, modal koar. Kecuali mau belajar. Bukan mau menghujat. Kalau mau belajar silahkan naik. Begitu saudara-saudara sekalian. Baik teman-teman, kita rehat dulu ya. Sini sudah maghrib. Nanti lagi insya Allah habis Isya kita bergabung kembali untuk membahas tema kita ini. Teman-teman Kristen yang memiliki pengetahuan tentang materi ini, tentang pembinasa keji di Bible atau dalam Al-Quran mungkin, silakan pelajari terjemahan Al-Quran itu sekuat Anda bisa. Habis itu Anda naik ke sini menghadapi saya untuk diskusi terkait dengan tema saya ini, terkait pembinasa keji yang membinasakan separuh penduduk bumi dengan mengatasnamakan Tuhan. Silakan hadir. Saya mengundang kalian, saudara-saudara, bapak-bapak pendeta yang saya hormati, bapak-bapak pastor, adik-adik mahasiswa STT atau lulusan STT, hadirlah di sini sebagai perwakilan agama Kristen untuk membantah saya terkait dengan tema saya, sang pembinasa keji. Ya, tema ini boleh Anda arahkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, boleh. Kasih bukti, data, dalil. Saya juga akan memberikan bukti data bahwa yang dimaksud pembinasa keji ini adalah si A. Silakan ke sini.
kita diskusi, utamakan ilmu, jangan kebencian, naik-naik mengumbar kebencian, naik-naik ya memperlihatkan ketidaksukaan. Ya, jadi naiklah di sini sebentar habis isya, hadapi saya dengan ilmu, ajak tokoh-tokoh gereja hadir ke sini supaya memberikan edukasi, karena saya yakin banyak saudara-saudara kita Kristen yang baik yang menyimak materi ini, yang mulai ragu dengan agama mereka, yang menonton saya berdialog. Nama saya alhamdulillah cukup dikenal di gereja, cukup dikenal di sekte-sekte yang ada. Bang Suma itu sudah memiliki nama di hati mereka, saudara-saudara kita Kristen. Jadi tolong tokoh-tokoh agama Kristen hadirlah di sini, temui Bang Suma. Saya Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, berbicara di sosmed dengan legalitas yang jelas, bukan hanya ece-ece. Saya bicara bukan tanpa ada dasar hukum. Yayasan saya resmi, visi misinya terdaftar di Hukum dan HAM, bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia adalah sebuah yayasan yang diberi izin untuk melakukan dialog lintas agama di sosmed. Jadi tidak seperti apologet-apologet lain, hanya modal HP, modal akun TikTok, modal sedikit menghafal, buka kemudian TikTok komal untuk berdebat dengan orang-orang Kristen. Tidak modal begitu saya. Saya ini resmi, ketua pembina, resmi, sah di mata negara. Visi misinya berdebat, berdialog, edukasi dengan orang-orang non-muslim. Saya pembina, saya ada SK dari yayasan saya, di mana yayasan saya resmi dari pemerintah. Mereka sudah baca semuanya, anggaran rumah tangga dan seterusnya sudah dibaca, lalu disahkan. Visi misinya jelas, lalu disahkan. Izin-izinnya jelas, lalu disahkan. Ya, melalui notaris. Semuanya resmi untuk mengajak para pendeta, para pastor, misionaris, ya, untuk hadir di sini. Pena tua, pena patah, pena macet, semuanya. Lulusan STT, lulusan STO, STK, STI, STS, TTTTTTT untuk hadir berdialog, berdiskusi dengan Bang Suma. Saya katakan sekali lagi, Al-Quran mengatakan jangan kau berdiskusi, berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, kecuali di antara orang yang zalim. Di antara mereka boleh kau tegas, boleh kau keras, boleh kau lemparkan apa yang dilemparkan kepadamu, tapi alangkah baiknya kalau kau memaafkan. Tapi boleh, namun solusi terbaik maafkan, tapi boleh melempar timbangan yang sama beratnya dengan dilemparkan kepadamu. Kepada siapa? Orang-orang zalim. Boleh. Boleh. Jadi silakan, Anda tinggal pilih. Anda datang dengan lemparan timbangan dari kiri, saya hadapi dari kanan, silakan. Tinggal Anda pilih. Oke. Tujuan saya dan tim saya mencerdaskan anak bangsa, menghalau pergerakan pemurtadan, dan menyadarkan umat Islam akan bahaya materi serta pergerakan pendangkalan akidah dan gerakan-gerakan menjauhkan anak-anak Islam dari Islam. Itu yang perlu saudara pahami. Kalau di sana ada amanat agung, di Islam pun ada perintah amal ma'ruf. Di sana ada amanat agung, di sini ada amar ma'ruf. Oke? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah prinsipnya. Masing-masing kita punya pola dalam keyakinan. Kami amar ma'ruf nahi mungkar, kalian amanat agung. Bedanya, amar ma'ruf nahi mungkar, kami menyeru manusia dengan kebenaran. Kami menyeru manusia dengan data-data valid. Kami menyeru manusia dengan nilai, norma, adat, adab, karakter, kemudian pembawaan, penjiwaan, di mana cerminannya adalah data yang tidak terselubungi dengan tipu menipu, yang tidak terselubung dengan data-data kepalsuan. Itulah kami, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda boleh
melakukan seperti apa yang diperintahkan di dalam agama Anda, berlaku seperti ular, berlaku seperti merpati, cerdik seperti ular diajarkan di agama saudara, jinak seperti merpati diajarkan di agama saudara, meneladani Paulus, bisa mengaku orang Jawa kepada orang Jawa, Anda boleh mengaku sebagai orang Toraja kepada orang Toraja, Anda boleh mengaku orang Betawi kepada orang Betawi, di waktu yang sama Anda boleh mengaku sebagai orang Sunda kepada orang Sunda, di waktu yang sama juga Anda boleh mengaku sebagai orang Bugis kepada orang Bugis. Itu pola. Itu cara-cara penyebaran agama Anda di dalam data 1 Korintus 9 nomor 19 20 21. Boleh menjadi semua ke dalam semua. Kepada orang bodoh boleh ngaku bodoh, orang pintar boleh ngaku pintar juga, pada orang cerdas boleh juga Anda mengaku cerdas. Bahkan kepada umat Islam pun kalian boleh mengaku sebagai umat Islam, boleh mengaku-ngaku murtadin, boleh mengaku-ngaku ustadz, masuk ke pesantren-pesantren menggunakan atribut Islam, ngaku-ngaku sebagai ulama, tapi misinya sebenarnya adalah untuk memurtadkan. Boleh dalam agamamu, boleh. Kristus diberitakan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui, atau dengan tujuan semangat jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Filipi 1:18. Boleh berpura-pura, boleh semangat palsu, boleh mengelabui. Filipi 1:18. Itu yang kalian lakukan, bukan? Ya, misionaris kemana-mana menggunakan kopiah. Kenapa menggunakan kopiah? Apakah itu ciri khas umat Islam? Bukan. Tapi itu ciri khas mayoritas umat Islam. Apakah itu ciri khas Islam? Bukan. Tapi itu ciri khas pemeluk agama Islam. Kalian menggunakan baju koko, kalian menggunakan jilbab. Apakah itu ciri khas umat Islam? Yes. Kalian melakukan itu semua. Untuk apa? Untuk kemudian membawa jiwa-jiwa yang bisa kalian galang seperti yang tertulis di dalam Filipi 1:18, 1 Korintus 9. Demi untuk menjerat banyak orang, Paulus menjadi semua ke dalam semua. Itu pola yang kalian bangun. Kalau kami tidak, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kami sampaikan, apa yang ada. Di situ A, kami sampaikan A. Di situ B, kami sampaikan B. Tidak seperti kalian. A, kalian bilang Z. Orang kalian bilang Tuhan. Itulah pola yang kalian bangun. Oke, sekali lagi saya tunggu kalian kapanpun itu. Ketika saya live silakan naik. Pendeta, pastor, pena tua, pena macet, pena patah, pena rusak, pena apapun itu silakan hadir. Biarawati silakan naik ke sini. Pastor lulusan STT yang masih aktif sebagai mahasiswa STT, yuk semangat, berikan yang terbaik untuk dilihat orang-orang Kristen. Wah, ini bahaya, ini ternyata harus Bang Suma harus ada yang hebat menghadapi dia. Siapa itu? Mungkin pendeta, mungkin pastor, atau Bambang Nursono. Bambang Nursono jangan tinggal di dalam karung terus. Keluar dong, hadapi, kalian perlihatkan dong. Ya. Estra Soru, keluar dong. Jangan sembunyi terus. Joshua Teu, keluar dong. Jangan sembunyi terus. Jangan kayak pendeta MYM, katanya lulusan Belanda. Mewek hadapi Bang Suma, nggak mau lagi, dia nggak berani lagi. Aku bersumpah tidak akan lagi mau menghadapi Bang Suma. Pret. Sampai segitunya. Katanya S2 teologi, lulusan Belanda. Baru 2 kali menghadapi Bang Suma udah mewek, udah nangis. Parah. Oke, sekira begitu teman-teman sekalian, mari kita ibadah. Terima kasih teman-teman Muslim. Mohon maaf jika ada yang keliru. Kemudian teman Kristen, ketika kebenaran ini ada yang menyakiti hati kalian, sekali lagi saya tunggu kalian untuk berdiskusi. Diskusi, jangan menghujat ya, jangan menghujat. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.
Salat adalah kekuatan kita. Salat adalah iman kita. Salat adalah hidup kita. Salat adalah teras, tiang, dinding, atap, pondasi agama Islam. Silakan. Saya tutup ya teman-teman. Terima kasih. Oke, mari Ki, selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.